Ya, terima kasih. Maka itu saya bingung juga nih. Nama Hawa aja susah banget ya. Padahal di surah 11 ayat 1 dikatakan terperinci. Al-Quran itu penjelasan terperinci. Di surah 12 ayat 100 dikatakan lagi menjelaskan segala sesuatunya. Surah Ibrahim ayat 42 dikatakan lagi-lagi menjelaskan segala sesuatunya. Aduh, bingung juga. Nama Hawa aja kayaknya muter-muter dari tadi. Tapi saya skip dulu dah. Saya cuma mau nanya sih satu doang ya. Sebenarnya sih ada dua juga. Cuma saya mau nanya satu aja sih. Tolong dibukain dong. Apa Surah itu? 9 ayat 30. Ya, surah 9 ayat 30 tolong dibukain dong. Bang Surah Kores, tolong 9. surah Al-Quran, 9. Al-Quran. Ya, ya Akhi tadi aman, HP ku belum masuk, nanti nunggu lagi. Eh, Yang HP tolong dong. ya. Bang Alif, Bang Ya, Alif, tolong Bang sebelum Alif. Surah ya, 9 sebelumnya nomor 30. sebelumnya kalau bisa dibukain dulu. Hmm. Ya, sebelumnya kalau bisa tolong dibukain dulu surah 11 ayat 1. Dikatakan Quran Surah mana itu nih? penjelasan yang terperinci. Oh iya Alwan, terima kasih. Tadi bawa Surah 11 ayat 1 sebentar, katanya. sebentar. Tadi Alwan bawa hadis Bukhari tentang Nabi tidak satu ibu. Waduh, Alwan, hadis itu memang ada, Alwan. Cuman Anda Tunggu, tunggu. lupa. Satu-satu dulu Bang Harun Dura yang dulu. sah itu satu ibu. Jadi saya nggak tahu hadis itu sebenarnya bermasalah apa enggak. Oke, oke. Ya. Yang mana dulu satu-satu dulu nanti kita Surah tanggapi. 11 ayat 1 di situ kenapa? Yang mana surat Penjelasan 11 yang ayat terperinci 1? bukan? Oke. Surat 11 Ya. ayat 1 itu ya. Saya Silakan. cuma kasih dalil doang ya. Ya. Surah 11 ayat 1 di situ kan dikatakan benar nggak? Dijelaskan secara terperinci ya. Betul nggak? Ya, 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 ya. Silakan. Oke. Surah Sekarang 9 kita nih. skip di surah 12 ayat 100. Oh, Surah tuh. 12 ayat 111. Jadi saya mau Oke, pakai dalil-dalil ini untuk memperkuat argumen saya nanti. oke, oke, oke. Surah Silakan. 12 ayat 111. Ya, coba dikatakan lagi-lagi dikatakan apa? Pengajaran bagi yang punya akal. Quran itu wajib tadi buat. Ya, benar. Menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan, ya, Ya, benar. Benar, menjelaskan benar. segala Silakan. sesuatu. Benar dong. Iya, Oke. benar. Terperinci dan Surah 14 menjelaskan ayat segala 52. sesuatu. Surah Ibrahim. Ya, ya. Surah Surah 40, 14 ayat 52. Buka surah lagi. Ibrahim. 14 Ibrahim. Ya, ayat 52. Hmm. Oke, kita catat terperinci dan menjelaskan Ya, secara ya. sesuatu. Oke. Hmm. Jadi saya punya dasar yang kuat untuk argumen saya nanti ya. Iya, ya, nggak apa-apa. Silakan. Silakan. Ya. Sama Al-Quran ini ada Surah penjelasan yang 14 ayat sempurna. 52. Oke. Hmm. Ya, terperinci, Oke. menjelaskan segala sesuatu dan sempurna. Itu poinnya. Ya, Silakan. ya, oke, poinnya situ ya. Nah, sekarang argumen saya, tolong dibuka surah 9 ayat 30. Oke, Dan di situ orang-orang Yahudi dikatakan, berkata, ya udah, coba Awi bacain dulu deh, biar enak. dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka berpaling? Silakan Bang Duran. Oke, sesuai dalil yang tadi, Ya. sesuai 3 dalil yang di Quran menyatakan bahwa dia penjelasan yang terperinci, sempurna, lengkap segala macam ya. Ya. Kalau Al-Masih ya kita tahu lah, Quran bisa menjelaskan Al-Masih itu adalah nabi, benar kan? Ya, ya. Nah, sekarang saya mau tahu nih, Uzair ini siapa nih di dalam Quran? Oke, terima kasih Bisa Bang nggak Quran Duran. menjelaskan siapa Uzair ini? Oke, terima Bentar, kasih. Awi, bentar. Ya, Bentar, ya. silakan. Siapa Uzair ini? Apakah Uzair itu nabi? Apakah Uzair itu nabi atau bukan? Monggo. Oke, terima kasih Bang Duran. Untuk pertama, terasa narasumber kami dulu menjelaskan mengenai terperinci, lengkap penjelasannya dan sempurna. Silakan Bang Alif. Yang dimaksud dengan terperinci, penjelasannya lengkap dan sempurna. Bukan pertanyaannya Uzair itu putra Allah itu siapa, Wi? Bukannya. Ya, paham. Itu. Saya tahu itu pertanyaannya. Cuma kan berawal daripada 3 dalil tadi, 3 narasi. Ya, betul. Ya kan? Itu mesti dijelaskan secara komprehensif itu. Kalau itu nanti akan sampai ke sana. Mengenai persoalan pokoknya itu. Cuma kan di sini kan harus kita clearkan masalah terperincinya itu bagaimana. Silakan Bang, siapa ini yang akan
Coba saya gimana sih lihat. Silakan Bang Dengar, Arif. dengar. Oh ya, Tadi sebentar. Awi, sebentar ya. Ya. Sebelum menjawab, sebentar ya. Kalau tidak tahu Uzair itu siapa, lebih baik bilang tidak tahu. Ya, paham, Ya. paham, 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 paham. Jadi jangan, Insya Allah tidak akan jadi menjelaskan jangan tanpa ada sampai dalilnya dalam minder. Al-Quran. Saya sih cuman kasih itu doang ya. Ya, kami narasumber kami tidak akan menjelaskan jika ada tidak ada dalam Al-Quran, itu tidak akan kami tambahi. Silakan, Ustaz Adib. Jika Ya, memang tidak menjelaskan dalam Al-Quran, langsung ke Uzair apa gimana ini? ya langsung aja dulu mengenai terperinci penjelasan lengkap. Uzair. Lebih baik langsung ke Uzair. Jadi Oke, kalau silakan, ada Awi. waktu. Ya udah langsung ke Uzair tadi ayat 30 ya. Ya, Al-Baqarah Ayat ayat 9, 30. 9 tadi. At-Taubah ayat 30. Atau berarti. Udah gini Jadi aja. Uzair ini nabi atau bukan ya? Kalau Al-Masih kan ketahuan nih, itu nabi. Ya, ya. Nah, Uzair ini nabi atau bukan nih? Bingung saya. Yuk. Oke, kita dengarkan dulu ya Bang Duran tanpa ada potongan. Silakan. Setahu saya sih memang beliau nabi. Coba yang lain dulu jelaskan. Hai Bani Israel, sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa Taurat. Mereka menjawab, hai Uzair, engkau bukanlah seorang pendusta. Lalu Uzair mengambil sebuah pena dan mengikatnya ke salah satu jari tangannya. Kemudian mulai menulis seluruh isi kitab Taurat dengan pena itu. Setelah orang-orang Bani Israel pulang dari peperangan melawan musuhnya, para ulama mereka ikut pulang pula. Oke lah, dan seterusnya ya. Nabi Uzair ini kan yang menulis ulang Taurat. Gimana? Udah cukup dijawab? Itu yang menjelaskan tafsir apa Quran? Ya ini di tafsirannya lihat jelas. Tafsir. Berarti tafsir yang menjelaskan Quran. Ya. Bukan Quran menjelaskan dirinya sendiri. Terus ini aja ambil titik poin yang dipermasalahkannya gimana? Oke. Saya ambil ya, saya keep ya. Uzair itu nabi. Ada lagi nggak teman-teman muslim yang lain? Saya butuh minimal sih 2 ya. Minimal 2. Kalau bisa semuanya menjawab. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya, kami tadi sudah membatasi dalam satu sesi maksimal 2 atau 3 yang menjawab biar gak makan waktu. Silakan kalau bisa saya mungkin. silakan Ustaz Alwan. Om Awi, aku balik lagi moderator ya. Oke. Siap. Oke. Lanjut. Baik. Ya, pertama bahwasanya dijelaskan di dalam surat tentang kejelasan itu tadi dalam surat Hud ya kalau nggak salah ya, bahwa Quran itu diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keterangan yang terperinci. Ya benar seperti itu, bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan konteks-konteks yang dibutuhkan oleh umat manusia, sebagaimana tujuan daripada manusia diciptakan. Satu-satunya kitab suci yang menerangkan tujuan hidup manusia itu, the purpose of life, itu hanya Quran saja. Dan menerangkan bahwasanya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada. Dan dikatakan juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani setiap orang itu di luar batas kemampuannya. Jadi Allah itu tidak menyuruh kita untuk tahu berapa ukuran bahtera bahtera Nuh. Tidak mesti tahu siapa orang-orang yang hidup di masa ini, masa itu tidak ada beban untuk itu. Itu dalam Quran seperti itu. Jadi ketika kita bicara bagaimana maksud penjelasan bayan mubin, penjelasan yang jelas adalah bahwa Quran itu menerangkan bihasbil hajah, kebutuhan manusia itu. Allah melihat manusia seperti ini, cukup seperti itu. Tidak perlu kita menguasai seluruh isi Google ya. Jadi itu yang dan kalau kita cari pedoman tentang Quran menjelaskan tentang ibadah itu sangat lengkap di dalam Al-Quran. Kemudian didatangkan penjelas atau mubayyin, penjelas, yaitu Rasulullah SAW sekaligus sebagai mubasysyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan, yaitu Rasulullah SAW. Jadi jangan dipisahkan antara Quran dengan si pemberi kabar gembira dan si pemberi kabar peringatan. Kemudian pertanyaannya tentang Uzair. Uzair ini siapa? Uzair ini apakah dia nabi atau tidak? Kalau kami merujuk kepada ucapan-ucapan dari
ahli tafsir itu ada sedikit perbedaan pendapat. Inilah saya katakan, karena kalau kita buka di ayat itu, Uzair itu disebutkan bahwa kepercayaan daripada orang Yahudi. Bunyi-bunyi ayatnya begitu kan, kepercayaan daripada orang-orang Yahudi. Dan para ulama itu berbeda pendapat. Apakah mereka orang Yahudi ini menganggap dia sebagai nabi atau bukan? Ibnu Abbas misalnya menjelaskan bahwa dia adalah seorang nabi atau bukan, dia tidak tahu. Ibnu Abbas sendiri mengatakan beliau itu tidak tahu. Ibnu Katsir menegaskan dia seorang nabi, bahkan dia masyhur dari kalangan nabi-nabi Bani Israel. Tapi kelebihannya itu kita semua tidak tahu. Makanya ketika kita bicara tentang kisah-kisah Israiliyat, pedoman kami ya seperti itu. La nukadzibuhu wa la nusaddiquhu, la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita posisinya tawakuf. Untuk ilmu yang kita tidak sampai padanya kita katakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita tidak pernah malu mengakui bahwasanya Berarti kita tidak pernah sampai di sana. Awan secara tegas menyatakan abstain gitu kan? Kalau pendapat Ibnu Abbas dia katakan malah saya tidak tahu. Ibnu Abbas itu mengatakan saya Nah, tidak. sekarang Anda ikut Ibnu Abbas apa Ibnu Katsir? Ibnu Katsir kan bilang dia nabi. Dia nabi, ya. Ibnu Abbas bilang Saya katakan Allahu a'lam. Allah yang ya berarti Anda abstain dong. Benar nggak? Oke, biar saya tekanin dulu. Oke, biar saya tekanin dulu. Sabar. Artinya begini, mau kita abstain, mau ikut Ibnu Katsir, mau ikut Ibnu Abbas, tidak berpengaruh bagi keimanan kami dan tidak berpengaruh pada akidah Islam. Jadi itu bukanlah hal yang penting untuk diperdebatkan itu begitu dalam Islam ya. Karena itu tidak mempengaruhi. Silakan. Boleh nambahi? Yuk. Ustadz Alwan boleh nambahi ya? Izin ya? Fadal. Jadi Al-Quran itu memang terperinci. Ya, semua di Al-Quran sudah dibahas. Makanya ada kitab yang bernama Al-Ashbah wan Nadhair. Imam Suyuti itu menjelaskan. Ada berapa ratus yang menjelaskan tentang hukum, ada kisah, kemudian ada akhlak dan lain sebagainya. Cuma pertanyaannya itu ya, siapa yang bisa memahami Al-Quran? Nah, itu perlu digarisbawahi. Kalau kita yang hadir di sini, saya kira tidak bisa, kecuali harus ikut orang-orang yang memang ahli di dalam memahami Al-Quran. Karena memahami Al-Quran itu ada ilmunya, seperti itulah. Maksudnya, jadi Al-Quran memang terperinci, tapi terperinci ini siapa yang bisa memahami? Yaitu orang-orang yang ahli. Seperti ar-rasikhun ya, ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang sangat mendalam ilmunya. Tidak Jadi maksudnya modal terjemahan, itu yang pertama. Yang kedua, masalah Uzair. Masalah Uzair ya, Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi di dalam kitab Qasasul Anbiya ya. Jadi pendapat yang masyhur sesuai Ustadz Alwan katakan barusan, beliau adalah seorang nabi ya, seorang nabi. Nabi Allah yang ada di antara Bani Israel. Beliau itu hidup pada masa antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, atau ada di antara Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Makanya ketika surah At-Taubah ayat 30 ya, yang ketika itu dikatakan bahwa orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak Allah, sahabat Abdullah bin Abbas bertanya, mengapa orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah? Maka saat itu Abdullah bin Salam menjawab dengan menyebutkan bahwa Uzair adalah satu-satunya orang Bani Israel yang hafal kitab Taurat. Jadi dalam sejarah Islam, orang yang terkenal dengan hafalan kitab Taurat itu adalah Uzair. Dan pendapat ini memang banyak didukung oleh para ulama. Contohnya seperti Atha bin Abi Rabbah, Al-Hasan Al-Basri, dan riwayat dari Ishaq bin Bishr, kemudian Maqatil bin Sulaiman. Dan di dalam Islam dijelaskan siapa Uzair itu, dari keturunan siapa, anaknya siapa, ayahnya siapa, nasabnya lah, maksudnya itu nasabnya. Seperti itu. Jadi jelas. boleh Seperti dijelaskan Ustadz aja tadi? Iya, jelas apa nih? Jelas dia nabi atau bukan gitu loh. Iya, pendapat yang masyhur beliau adalah nabi. Oke. Ini kalau nggak salah si Wafi ya. Benar nggak? Najah, Wafi, Najah. Najah, oh ya Najah, Ustadz aja ini. nabi, Alif nabi, terus Alwan abstain. Ada lagi nggak?
Ustadz Alwan itu bukan absen. Beliau Iya, jelas saya mengatakan. menjelaskan. Gini, bedakan absen. Ini kan Anda tanya literasi Oke. Islam, Anda tidak tanya persoalan personal saya kan? Ya. Anda tanya literasi Islam. Saya katakan Ibnu Abbas mengatakan beliau tidak tahu. Sekelas Ibnu Abbas. Ibnu Katsir menegaskan bosnya dia yang masyhur itu sudah jelaskan, itu bahkan ada dalam Bidayah wan Nihayah juga penjelasan bahwa beliau itu seorang nabi. Jadi dalam hal-hal yang seperti ini kita tidak ada hajat untuk menegaskan lebih jauh. Kita orang Jadi yang Anda berilmu. mau jawabnya apa nih, Alwan? Iya, saya lagi menjawab ini. Ya, jadi yang kita tegaskan menjawab dengan ilmu adalah menjawab berdasarkan sumber, ya kan. Saya merujuk kepada dua orang yang saya pikir bisa dijadikan rujukan itu. Jadi terserah Anda mengambil referensi itu kayak mana. Apakah Anda ingin menganggap Ibnu Abbas atau merujuk kepada Ibnu Katsir? Oh, Itu saya oke. sih dibalikin ke saya, kan Anda yang menjawab, bukan saya yang menjawab. Pertanyaan Anda itu ingin tahu kan pendapat Islam kan, pendapat orang Islam kan, tidak spesifik saya kan. Gini, Karena kalau Alwan. saya, Sebentar ya, Alwan. karena kalau saya tugas saya Sebentar, hanya ya. menyampaikan Sebentar. iktibas, mengutip Ya. aja. Tugas saya itu Sebentar. mengutip aja. Oke. Anda sepertinya nggak dapat poin saya. Poin saya, dalil-dalil Quran saya kasih tahu tadi, penjelasan yang terperinci, lengkap, dan lain sebagainya. Itu kan tadi saya kasih 3 dalil loh. Nah, lalu saya bertanya nih, ada satu yang istilahnya yang saya tidak ketemukan nama Uzair di ayat yang lain. Hanya ada di ayat ini nih, surah 9 ayat 30. Buka di ini, Al-Baqarah ayat 259. Al-Baqarah ayat 259, buka aja. 259. Oke. Silakan. Saya dibuka. bertanya nih, Uzair ini siapa nih? Nabi atau bukan? Kalau Al-Masih kan nabi. Kalau di Al-Baqarah ayat 259 itu disebutkan kisah Uzair yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Nah, ini Uzair ini. Kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berkata, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Nah, jadi saya sama dengan Ustadz Najah tadi, bahwa di sini setelah dijelaskan oleh mufassirin, kenapa kita harus merujuk ke mufassirin? Al-Quran yang menjelaskan lagi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul dzikir. Ahlul dzikir ini siapa? Yaitu para ulama. Apa yang ditanyakan kepada ulama? Dalil. Nah, mereka lah yang lebih mengetahui tentang ilmu. Jadi kita bertanya kepada mereka dan kita menukil dari mereka. Kita bukan pakai pendapat kita sendiri. Jadi kebanyakan kita di sini umat Islam adalah menukil perkataan oleh para ulama sesuai dengan tuntunan Al-Quran juga, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi di sini disebutkan, setelah menyebutkan beberapa pendapat tentang Uzair ini, maka merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir bahwa yang masyhur dari pendapat para ulama adalah beliau seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang disebutkan tadi oleh Ustaz Najah, yaitu di antara hidup di antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Betul, dan dia mempunyai ilham yang diberikan oleh Allah untuk menuliskan Taurat, begitu. Seperti Sulaiman, ya? Tidak ada bedanya dengan Ustaz Najah tadi. Seperti itu. Sekarang saya komentarin ya. Saya komentarin gini. Tidak ada satu literatur di dalam Yahudi nama Uzair. Tidak ada satu literatur pun yang menyebut nama Uzair itu putra Allah. Oke. Nah, sekarang banyak yang bilang, teman-teman muslim banyak yang bilang nih, Uzair itu sesuai Ibnu Katsir, sesuai mayoritas adalah nabi. Saya maka itu bingung sama teman muslim. Anda kok bisa lebih pintar daripada nabi Anda? Nggak habis pikir saya. Oh, enggak. Ya. Nabi Tidak Anda begitu. mengatakan, begitu. Nabi Anda mengatakan, dia nggak tahu Uzair itu nabi atau bukan. Apa Lalu Anda percaya kepada orang bisa Yahudi? mengatakan, lalu Anda bisa mengatakan bahwa Uzair itu nabi. Bingung saya. Anda percaya kepada orang Yahudi? Loh, saya nggak percaya. Nah, kenapa Anda mau mengambil kalau orang Yahudi mengatakan tidak ada, terus Anda mengatakan Anda menukil dari orang Yahudi? Loh, Anda sendiri tidak percaya kepada orang tidak Yahudi?
Emang tidak ada literatur daripada Yahudi? Anda percaya? Anda percaya kepada bisa orang Anda Yahudi? kasih ke saya? Bisa Anda kasih ke percaya saya? kepada orang Yahudi? Enggak, saya tanya, Anda percaya kepada orang Yahudi? Kepada orang Yahudi saya percaya apa enggak? Maksudnya Tidak. apa nih? Orang Yahudi yang mana nih? Yesus orang Yang Anda Yahudi. sebutkan tadi. Yesus Anda orang sebutkan Yahudi. Rasul kami orang Yahudi. Yahudi mana Iya, yang mana maksudnya? dulu? Yang mengatakan Hah? yang mengatakan literasi itu apa? Tentang itu, masalah Uzair itu. Lah, emang tidak ada. Perjanjian lama tidak menulis kata Uzair, Anda perjanjian baru Anda tidak menulis mengatakan- kata Uzair. Anda mengatakan itu- kan tadi dari Yahudi. Iya, Itu gini. Perjanjian lama banyak Panak Panak tidak menyebutkan kata Uzair. Iya. Gini. Bisa saya sedikit, Ustaz. Hmm. Iya. Ya, Jadi jadi gini loh, taruh Alwan. Ini siapa sih yang tadi nimpalin saya? Anda kalau berargumen tolong berargumen Anas. yang cerdas. Ustaz Anas. Ya, jangan hal-hal yang dungu tuh Anda bawa gitu loh. Saya percaya kepada Nabi saya. Nah, kalau Anda percaya kepada Nabi saya, lalu kenapa Anda bisa mengatakan Ibnu Katsir itu benar? Nabi adalah Nabi. Anda nggak tahu hadis ini? Hadis yang mana? Boleh saya nambah? Sunan Abu Daud, ya. Boleh. 4952. Muhammad aja nggak tahu dia Nabi atau bukan. Kok Ibnu Wah. Katsir kok bisa tahu? Mantap Hadis itu. yang mana? Nah, gimana tadi tuh? kan sudah saya jelaskan tadi tafsir daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendiri mengatakan dia Anda tidak kan tahu. tidak berani berkomen Tidak, itu Nabi atau bukan. Saya begini, Nggak coba usah lawan, udahlah. coba Duran, Nggak usah perhatikan. nggak usah pembenaran lah ya. Perhatikan, Tadi saya dengarkan sama baik-baik. Anda, Tolong Anda ini apa? giliran Muslim menjawab. Giliran Ya. Muslim menjawab. Coba saya terangkan. Ustaz awal jelasin dulu. Tadi saya katakan bahwa Silakan, tugas kami seorang Muslim itu menyampaikan literasi. Ya. Yang pertama kamu tampilkan hadis ini, kita harus buka dulu di mana sumbernya, ya. Sanadnya seperti apa? 4954. Iya, ini kan Sunan Abu Dawud. Kadang ada hadis dhaif di sana. Sekarang yang saya ingin tegaskan bahwasanya ketika kita mengutip, kami itu orang yang diajar untuk berilmu, ya, pakai ilmu. Bagaimana tata cara orang berilmu? Kalau misalnya saya kan nggak hadir di sana. Yang lebih dekat dengan Nabi SAW adalah para sahabat, ahli tafsir, dan karena mereka mengutip dari para sahabat. Maka saya katakan tadi dua hal yang tadi. Ibnu Abbas mengatakan dia tidak tahu apakah dia Nabi atau bukan. Karena ini kisah Israiliyat, cerita tentang Bani Israel. Mereka menganggap Ezra sebenarnya itu, Ezra. Itu hanya pemanggilan aja, penyebutan dalam bahasa Arab. Jadi kalau kamu tanya tidak ada Uzair, ya iya itu bahasa Arab. Sama kalau kamu tanya Yasu cari di luar Arab, ada enggak Yasu? Oke, sekarang saya mau tanya Anda. Ya kan, sebentar Ya. belum selesai. Enggak, Anda bawa Ezra nih. Anda bawa Ezra ya. Sedikit. Sejak kapan Ezra itu adalah Ini gini. Allah? Sejak kapan? Sebentar. Anda kasih saya perjanjian. Kita belum selesai satu. Anda sudah lompat. Biarkan saya terangkan dulu, baru Anda kan masuk kabur ke. Ezra. Mungkin tadi Kabur udah clear, Ezra. Bro Alwan. Mungkin udah clear. Saya clear itu saya yang menentukan. Karena saya lagi menerangkan. Apaan? Sudah. Ya, silakan. Ya, saya Moderatornya terangkan mana dulu. nih? Yang moderator Muslim. Pak Wi, maaf berhubung Pak Wi nggak ada dan Pak Ya, Wi Pak. bisa minta maaf sementara. Izin saya bicara dulu ya, menggantikan Pak Wi ya. Sesuai dengan apa yang dinyatakan pertama dinarasikan oleh si penanya, Anda menyatakan apa itu Quran. Anda mengatakan Quran kami sangat terperinci, sangat menjelaskan. Nah, saya minta kepada Anda atau mengajak kepada Anda pahami bahwa Quran itu adalah petunjuk hidup. Di dalamnya mengajarkan tentang keagamaan, siapa Tuhan saya, bagaimana kewajiban saya kepada Tuhan, dan yang berkenaan dengan keibadahan. Ya, nah Anda tadi mempertanyakan tentang siapa itu Uzair, kan begitu. Sebenarnya kalau Anda paham dengan narasi yang Anda pertama itu udah tidak sesuai dengan konteks, ya kan? Karena Quran itu ditugaskan atau difungsikan adalah untuk menjadikan kepahaman kepada kami akan tugas dan kewajiban kami kepada Tuhan kami. Itu pahami, Kang. Nanti kalau begitu Anda akan mempertanyakan siapa RT-nya di zaman Nabi Muhammad, di zaman Adam siapa kan akan begitu, itu nggak bakal bisa selesai. Jadi tolong masukkan pemahaman pemikiran bahwa kita ini
keislaman itu atau agama ini mengatur, menjelaskan apa dan bagaimana. Itu dulu yang harus dipahami. Mungkin saya mengajak untuk membatasi diri ya. Jangan sampai Anda sorry, mempertanyakan Saya tanggapin ya. berapa. Saya Abu tanggapin ya. Ini saya belum selesai tadi. Belum selesai saya tadi. Betul, Saya silakan Pak nanti Kuda Kangon sekali dulu Pak atau Alwan Pak Alwan ini? dilanjutkan. Sebentar Pak Alwan, maaf. Ini karena moderator nggak ada, saya juga akan mau pulang. Saya minta Kang Kores untuk mengambil alih. Kang Kores monitor. Kang Oke, Kores. sekarang saya tanggapin si budak Angon dulu ya. Sebentar dulu Kang. Masuk, Sebentar, masuk. Kang. Ada saya mau Cek, Belum cek, selesai. masuk, kenapa? Saya nggak bisa melanjutkan obrolan. Kang Ini Kores gini. monitor. Ini gini. Masuk. Gantikan dulu Kang Alwi nggak ada. Ganti Kang Alwi Ya nggak ada. udah. Kores langsung jadi host, jadi moderator. Silakan Pak Alwan. Langsung Ya, diatur jadi- temennya Kores. Oke, Ya. silakan nanti Jadi- Alwan. Jadi begini, adab kita dalam memaparkan keilmuan itu adalah dengan iktibas. Kalau kata orang Arab itu iktibas atau mengutip ya. Maka yang kami lakukan dari awal tadi itu bukan langsung menohok ke saya. Karena saya katakan bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan dia tidak tahu apakah dia nabi atau bukan. Ibnu Katsir berdasarkan penafsiran menganggap bahwasanya itu adalah nabi daripada nabi-nabi Allah. Kemudian kamu katakan ini ada hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah tidak tahu apakah dia itu nabi atau bukan. Nah, saya katakan kalau merujuk pada hadis ini harus dilihat dulu hadis ini sahih apa tidak gitu. Di pandangan Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir salah seorang ulama yang kerap kali memilah juga mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Nah, kemudian tentang Ezra, saya katakan ini salah satu ya. Jadi supaya memuaskan syahwat Anda tentang Ezra, saya katakan bahwa salah satu pendapat itu mengatakan bahwasanya Ezra yang dimaksud adalah Uzair. Ezra itu Uzair. Saya merujuk kepada kutipan-kutipan Uzair. Ini yang harus teman-teman juga harus mencoba untuk punya komparasi. Bagaimana misalnya kalau ditanya, di mana catatan-catatan tentang Ezra itu anak Tuhan? Saya mau kembalikan dulu kepada Bapak Gereja. Ini salah satu Bapak Gereja, namanya Clement of Alexandria atau Clement of Rome. Saya lupa ya, apakah Clement of Rome Anda atau kalau Clement mau of nanya di Alexandria. hari Jumat, saya ladenin Anda. Saya Anda tidak nanya tanya, tentang ini Alkitab. saya lagi menjawab. Saya lagi menjawab, Anda brother. kalau Ya. mau bertanya tentang Anda, Alkitab, saya ladenin sebentar, Anda. saya nggak lagi bertanya. Coba tolong dibiarkan saya menerangkan ya. Jadi ketika dia bertanya tentang di mana sumber-sumber penyebutan Israel, ya kan? Dia katakan tadi tentang penyebutan bahwa dia anak Allah. Uzair ibn Allah, Uzair anak Allah. Itu kan merujuk kepada kitab suci orang, karena di situ Quran menegaskan orang Yahudi beranggapan seperti itu. Nah, saya kasih sejarah histori. Clement of Rome atau Clement of Alexandria, nanti kita bisa cross check lagi. Dia katakan begini. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah menghapus ya surat tentang hukum Paskah. Orang Yahudi telah menghapus surat tentang hukum Paskah, di mana itu ditulis oleh Ezra. Ini ucapan dari Bapak Gereja. Artinya kalau saya kembalikan lagi bahwa orang Yahudi kebiasaan membuang-buang, ya, kebiasaan menghapus gitu berita-berita. Dan ini diungkapkan sendiri oleh Bapak Gereja kalian. Artinya, kalau misalnya diminta kepada kami, di mana bukti literasi bahwa Uzair itu Ibnu Allah, maka kita katakan pertama, wallahu a'lamu bishawab, nanti bisa kita cross-check, tapi sampai sekarang kalau merujuk kepada Bapak Gereja kalian, boleh jadi sudah dihapus-hapus pula oleh mereka. Bagaimana kalau Yesus dikatakan oleh Clement of Alexandria, Yesua itu tidak ada karena dihapus. Ini tuduhan juga dari Origen kalau nggak salah, Origen dan juga Clement of Alexandria, bahwa nama Yesus dihapuskan oleh orang-orang Yahudi. Kalau nama orang Yahudi menghapus Yesus, bagaimana dengan Muhammad? Nah, gitu. Jadi atau bagaimana dengan kisah-kisah yang lain? Jadi saya pikir kalau ingin kembali kepada konteks history, baiknya Anda merujuk kepada pernyataan Bapak Gereja Anda bahwa orang-orang Yahudi terbiasa untuk menghapus sejarah-sejarah. Iya, itu. Boleh nambahi Ustaz Alwan sedikit? Betul. Coba jenengan silakan. lacak, Mas Duran, coba jenengan lacak hadis itu dengan hadis itu kan riwayat, salah satunya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah,
Imam Abu Dawud itu menulis namanya Sunan Abi Dawud, dan di sana hanya menulis beberapa hadis dan keterangannya itu ada di dalam kitab Syarah Sunan Abi Dawud. Nah, di sana ternyata oleh para ulama itu jenengan suruh ngecek antara ayat yang turun Al-Baqarah 259 dengan hadis bahwa Nabi mengatakan aku tidak tahu masalah Uzair. Itulah pentingnya kita belajar yang namanya ilmu mustalahul hadis atau ilmu manhajut tafsir. Kenapa? Sebelum kita memahami hadis, kalau hanya bermodalkan membaca terjemahan, seakan-akan memang bertentangan. Tetapi kalau kita itu memahami juga sejarahnya, hadis ini diriwayatkan oleh Rasulullah dari jalur siapa? Kemudian maksud Rasulullah tidak tahu dia Nabi atau tidak, itu setelah turunnya ayat Al-Baqarah 259 atau tidak. Ternyata para ulama mengatakan bahwa itu adalah perkataan Nabi ketika Allah belum menceritakan tentang Uzair. Akhirnya turunlah surat tentang cerita tentang Uzair. Akhirnya Nabi mengatakan, oh berarti seperti itu cerita Uzair. Nah, seperti itu loh maksudnya. Paham? Belum ngerti sih. Aku nambahin dikit. Si Itu soal Uzair itu jadi anak Tuhan ada di ensiklopedia ini kok. Judaika itu. Kaget ya? Fer kok di mute ya? Dia Siapa masih yang nge-mute dia gue? masih ngerespon. Slayer, lu banci apa bukan? Lu pecundang ngemut-ngemut gue lu. Lo kok tak apa kok gue langsung diserang? Kenapa, Bre? Yang nge-mute gue hanya host. Gue kasih tahu sama lo. Kok gue nge-mute? Jum ngasih tahu gue yang nge-mute gue itu host. Host itu adalah lo. Nggak mungkin, Bre, karena kalau misalnya co-host juga sebutannya host. Coba nih, kayak pas lu mute, Duran. Broverk. Sotoy banget nih orang. Kulihat ada co-hostnya ada banyak nih. Yang jelas nggak mungkin dari Kristen ya. Dilanjut aja, jangan Pantes, ini. jangan ngambek lah. Tadi gue mau Ngambeknya kontak ke awal. muslim lagi. Kayak pas lu mute, Duran, keluarnya ke co-host atau host. Coba kasih tahu dia supaya paham. Kenapa gua berpikiran udah, lo? lanjut. Sorry. Ngasih mandat ke lo. Enggak, sekarang buktinya gua yang nge-mute lu apa? Tadi ada bacaannya host yang nge-mute gue. Lo host bukan? Nah, sekarang coba kayak pas mute dia Lo keluarnya host host atau bukan? host? Lo host apa bukan? Gue tanya. Lah gua host, cuma kalau co-host nge-mute itu keluarnya host juga ya, Ge. Oke, coba. Kayak pas lo nge-mute gue sekarang. Mute. Buka sekarang. Ini Apa bacaannya? Sama host juga emang. Taki ya Korintus mulu kerjaan emang. Udah, enggak usah gini, bro. Lanjut aja, lanjut. Lanjut. Co-hostnya soalnya ada banyak ini loh. Ya udah sini gue iniin. Sabar ya, Bro Duran. Ya. Sekarang Alwan sama siapa tadi? Naja Media. Anda berani nggak menolak hadis ini, menyangkal hadis ini? Nggak ada yang berani. Tapi caranya apa? Caranya hanya diputer. Ini hadis doib apa ini? Saya kasih lihat. Ya. Anda silakan cari referensi yang lain. Anda cari di hadis terjemahan bahasa Inggris. Statusnya dia apa? Statusnya sahih. Siapa yang bikin sahih? Albani siapa? Nah, Albani siapa? sekarang Albani siapa? Albani itu adalah ulama ahlul hadis ya, betul. Saya katakan gini supaya teratur ya. Ini kan nggak kita Duran habisin ininya. Silakan. Sekarang ada yang nanya gue si Pami ya. Albani itu siapa? Silakan dia jelaskan Albani itu siapa. Gue pengen tahu ilmu Islam dia seperti apa. Yang pertanyaan lu di awal udah terjawab sebelum yang Albani. Gimana sih? Yang mana? Yang Albani yang mana? Ini udah lanjut ke Albani berarti ya? Enggak. Karena ada yang mengcounter gue. Gue paling suka di counter. Bisa gue counter balik. Kesalahan jenengan bukan masalah hadis sahih atau tidak, tetapi melacak sejarah surat Al-Baqarah 259 lebih awal mana dengan hadis tersebut. Kalau hadis sahih atau tidak, itu maksudnya sanadnya, kemudian di Al-Baqarah itu disebut Uzair nggak? Coba saya tampilkan saja ya. Oke, tampilin. Ini gue bingung apa ya ini yang dibahas. Saya juga nggak nangkap ini.
Ya, Coba Gini, fokus satu ya. Sekarang pertama soal ini, soal apa? Bukhari dulu. Uzair. Ya, Uzair dulu. Coba Ini gimana? aku share screen, perlu nggak? Kalau nggak aku tarik. Nggak perlu. Kayak pas perlu. Oke. Sekarang Naja Media, sebutkan di mana kata Uzair. Loh, Sebutkan di bukan mana kata Uzair gitu ya. Nggak ada di sini. Silakan Ustaz Naja. Ya, makanya saya ulangi lagi ya. Yang bisa memahami Al-Qur'an dan hadis itu orang-orang yang ahli. Jangan. Anda jangan muter. Tadi Anda bilang di Al-Baqarah itu ada tentang Uzair. Nah, sekarang saya mau tanya, di mana ada kata Uzair di sini? Di mana ada kata Uzair di Al-Baqarah gitu maksudnya? Iya. Silakan Ustaz Naja. Ini saya mau share screen, tidak bisa ini, gimana ini? Oh ya, Oke. tutup Aku dulu tarik silakan. Oke. Jadi begini. Begitu Kalau juga nggak nggak ada apa-apa. kata Uzair, berarti bukan Uzair, seperti itu. Ustadz, Ya. kalau bisa langsung to the point, biar nggak kelamaan. Masih ada penanya lagi di belakang soalnya. Ya, ini terusan ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la yadri hal Uzair nabiyyun amla. Nabi memang seakan-akan tidak tahu, menjawab tidak tahu bahwa Uzair itu nabi apa bukan. Karena qabla ayyuha ilaihi syai'un fi amrihi aidan. Jadi Nabi mengatakan tidak tahu itu sebelum diwahyukan kepada beliau tentang masalah Uzair. Wa Uzair huwallazi qala Allahu fi haqqihi, dan Uzair itu adalah orang yang difirmankan oleh Allah, yaitu au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ila akhirih. Nah, wa dzalika lamma marra ala baitil maqdis wa qad kharraba, seperti yang diterangkan Ustaz Alif ini ya tadi ya. Nah, ini masa menceritakan tentang Uzair, tentang Uzair. Berarti hadis yang jenengan bawa itu memang benar secara periwayatan sahih. Cuma pertanyaan tersebut ditanyakan sebelum Nabi memang diwahyukan mengetahui tentang Uzair. Seperti itu. Sehingga ketika Nabi sudah tahu tentang Uzair, riwayat yang masyhur dari kalangan para ulama seperti Imam Ibnu Katsir yang disampaikan oleh Imam Ustadz Alwan barusan, itu Uzair dari Bani Israel, begitu. Jadi intinya ini Duran asalnya nggak tahu terus jadi tahu gitu loh. Sebentar ya. Saya mau tanya, Kores lo diam dulu ya, Slayer lo diam. Gue mau tanya Naja Media. Atau bentar ya. Yang surah ayat itu di mana ya? Yang surah ayat di anu dulu mungkin di dulu. At-Taubah sama Al-Baqarah dulu mana? Saya mau tanya Anda. At-Taubah sama Al-Baqarah. Anda kan mau bilang duluan mana nih kronologi. Kita belajar kronologi nih sekarang. Mantap pertanyaannya. Surah 9 sama Taubah sama Al-Baqarah duluan mana Ustaz Naja? Mungkin Mas Duran kirain mau jauh. Mungkin Mas Duran menyangka ya. Mas Duran menyangka kalau angkanya Al-Baqarah berarti kedua, kemudian At-Taubah itu 9 berarti duluan Al-Baqarah. Padahal tidak seperti itu kan. Surat yang pertama Ferek ini nggak seperti itu, Ustadz Naja. Nggak sesimpel itu. Ferek nggak begitu berarti. Nah, silakan saya belum selesai menjelaskan. Anda jelaskan pada saya. Ya Cok, makanya jangan dipotong-potong lah gitu. Jadi diskusi itu biar enak. Udah gue mute dulu ya Duran, silakan start aja. Iya, jadi Al-Baqarah dengan At-Taubah itu kan yang ditanyakan dengan jenengan kan? Betul. Iya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 259 dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir itu menerangkan cerita tentang Uzair. Di sana memang tidak disebutkan namanya. Nah, di surat At-Taubah itu menerangkan tentang tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Dilihat dari konteks dan sejarah, lebih dulu Al-Baqarah daripada At-Taubah. Seperti itu. Kenapa? Karena di surat At-Taubah itu ketika sudah mulai banyak tuduhan orang-orang Yahudi itu mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Sudah selesai. Oke, selesai. Saya tanya kepada Anda tolong jangan muter lagi. Duluan surah 9 atau surah 2 yang turun menurut Islam? Ingat ya, Anda yang membawa ini loh.
Anda yang membawa ini. Saya paling suka di counter. Maka itu saya bilang, saya paling suka di counter. Anda yang membawa duluan mana? Saya bertanya kepada Anda, duluan surah 9 atau surah 2 yang turun menurut Islam? Dah, ya silakan Ustaz Naja. Kayaknya surat tuh turun tuh nggak jebret sehabis-habis. Iya. Slayer yang langsung Jadi jawab kalau aja deh Slayer. ditanyakan secara umum ya. Aman-aman kayak pas. Slow. Kalau ditanyakan secara umum, contohnya surat Al-Baqarah, berarti semuanya itu lebih dulu. Itu penghitungannya itu tidak semua gitu. Karena contohnya di dalam surat Al-Qalam, ayat pertama sampai ayat 5 itu yang pertama kali turun. Setelahnya itu masih ada periode lagi seperti itu. Jadi urutan-urutan seperti yang jenengan katakan itu tidak bisa. Jadi pertanyaannya ini yang salah seperti itu. Pertanyaan saya tidak salah. Pertanyaan saya tidak salah. Pemahaman Anda yang salah. Oh, gimana pemahaman yang Coba, benar? ya silakan pemahamannya yang benar gimana coba menurut yang di backup. Saya bilang surah 2 dan surah 9 menurut Islam duluan mana turunnya? Oke, itu kan pertanyaan. Tadi kan lu bilang pemahaman. Pemahaman lu gimana emang? Coba. Ya, pemahaman gue, surah At-Taubah itu adalah surah yang ke-113 menurut Islam. Terus? Surah Al-Alaq atau surah 96 itu adalah surah yang pertama menurut Islam. Al-Baqarah. Kita bahasnya Taubah dengan Al-Baqarah. Ya. Pelan-pelan ini mengarah ke situ. Ya. Berarti turunnya yang ke 113 gitu maksudnya ya? Betul. Oh gitu, start aja katanya. Gimana tuh? Betul nggak Najamadiyah? Menurut Islam, iya. Surat At-Taubah itu urutannya seharusnya 113. Seharusnya. Coba tampilkan dalilnya jenengan biar saya tahu. Bahwa Anda nggak tahu dengan yang benar. Anda nggak tahu ya? Duran ini biasanya tewasnya pas ngeluarin data sendiri. Silakan Duran. Gini, sedikit. Ini biar lebih cepat ya. Itu di enggak. Surat Al-Baqarah itu duluan. Lalu surat At-Taubah. Maksudnya itu sudah orang sudah tahu. Baca. Langsung aja. Baca baik-baik. Enggak, tenang aja lawan. Datanya aja. Langsung aja, langsung to the point aja. Ini kalau bicara tanya tentang surat yang mau dijelaskan apa coba? Ya, nomor urut 113 itu seharusnya adalah At-Taubah. Tetapi kenapa sekarang At-Taubah itu jadi urutan nomor 9? Nah, lu kacau lagi tuh Najamadiyah. Gue belum bicara tentang ayat-ayatnya ya. Dalil jenengan mana? Ini apa ini? Quran Point. Astagfirullah. Hah? Tak kira jenengan mau mengeluarkan hadis atau apa gitu itu. Oke. Kalau menurut hadis ya, justru lebih parah lagi. Sebentar ya. Oh iya, monggo siap. Coba perasaan inna dina indallahi Islam itu kan Al-Maidah. Kok nggak di 114 Al-Maidah? Gini, kita stick to the point ya. Kita stick to the point. Sebenarnya ini terlalu melebar gitu. Loh, Alwan, yang bikin melebar kan teman Anda, bukan saya, bener gak? Kita kayaknya bagusnya back to the ini aja, Ustaz aja. Enggak, sekarang gini At-Taubah sama apa tadi tuh Al-Maidah lompat gitu. Iya, nah ini kita coba hubungannya dengan Uzair apa itu ketika At-Taubah yang diklaim segeplak-geplaknya itu turunnya 113. Kembali ke Uzair aja. Nggak usah Alwan, ya. Sekarang lu langsung hubungin aja langsung siapa Duran dari Taubah sama Al-Baqarah ke Uzair itu nanti kita kembali ke Uzair jadi panjang gitu. Kembalinya tuh lebih susah lagi karena terlalu melebar. Gua akan menghentikan argumen ini kalau Najamadiyah ya bilang berhenti pada kronologi ayat, kronologi surah. Karena kalau dia nggak berhenti nih, gua hajar terus nih sampai surat terakhir itu. Ayat terakhir pasti ketahuan itu kan Anda salahkan. Makanya saya ingin tahu yang benar gimana masalah dua ayat Uzair yang ada di Baqarah dengan At-Taubah itu. Jadi kan jenengan mau menjelaskan katanya bahwa tentang cerita Uzair di Al-Baqarah dengan At-Taubah, kata jenengan itu lebih dulu At-Taubah. Langsung saja jelaskan. Kalau jenengan Al-Baqarah secara umum nanti panjang. Iya gitu. Ntar kalau misalnya kita lihat asbab nuzulnya per masing-masing ayat, lu tewasnya di situ, Duran.
Gue nggak pernah tewas. Kapan gue pernah tewas sama Coba lu? tunjukin at-taubah ayat 1 nuzulnya kapan? Oke, sekarang gue kasih tahu. Naja Media lah yang menyeret-nyeret ini, bukan gue. Enggak, lu tunjukin at-taubah Ya. at-taubah itu turunnya kapan Lu coba? Yang dengerin ayat 1 dulu, aja dulu. lu dengerin dulu ya. Naja Media yang menyeret-nyeret gue tentang kronologi. Iya, sekarang kronologisnya lu Sekarang- bilang kan lu ini bisa ini bener nih at-taubah 113 nih turunnya nih ke 113 nih. Berarti kedua terakhir kan? Tunjukin asbabnya gitu. Asbab yang ayat 1-nya tuh di mana gitu loh. Asbabul nuzul Karena itu setahu berbeda gua, sama karena setahu kronologi. gua aturan ini kalau misalnya ngikutin yang lu punya ini, maka Al-Maidah yang terakhir harusnya. Al-Maidah terakhir. Siapa Al-Maidah bilang? harusnya terakhir gitu loh. Siapa Kalau bilang? misalnya ngikutin Kores. urutan lu ya. Harusnya. Harusnya. Gitu, Maibre. Siapa yang Ini bilang? bro, Kores. bro Kores. Ya, sorry. Staranas. Aku Gini. infoin dong narasumber Kenapa- aja yang diskusi bro. Kenapa Duran Oh selalu iya gua moderatornya urutan bukan ayat? ini. Silakan Iya. Staranas. Ya. Nih, Kenapa Slayer. terlalu fokus dengan Slayer. yang urutan ayat ya? ya. Tamparan buat lo nih. Semestinya gini. Bener-bener tamparan. Nggak usah jedor lagi. Langsung duar. Surat terakhir menurut hadis itu adalah Al-Barah atau At-Taubah. Nanti kalau Ayat gua terakhir. keluarin Al-Maidah gimana? Sebentar, Ayat jangan dipotong. terakhir itu adalah bercerita tentang Kalalah atau Anisa 179. Nih kalau baca terjemahan ini. No kan, ini malah Oke. Anissa yang terakhir jadinya coba. Gua Iya. nanti keluarin Karena kenapa? Al-Maidah lu bingung lagi ntar. Ini. Gua kasih dalil buat lu ntar. Iya, Gua itu ajarin lu Anissa, Bre. bagaimana Bukan An-Nasr loh. Kepada ayat Uzair Ulama. tadi itu ya. Iya. Tadi yang data lu kan, coba kita pakai yang data lu aja deh sebelum yang Ulama Al-Maidah. ada Ini kan sendiri. Anissa. Ulama Yang tadi sendiri. data lu kasih lihat kan An-Nasr. Kok bisa gitu, Bre? Karena ulama sendiri Anda, Nanti ulama diprotes sendiri sebagai Anda, moderator. ya, ulama sedikit. ulama sendiri sedikit Anda aja. aja Bro Alwan. kebingungan. Ulama Aku sendiri Iya enggak, ulama sekarang Anda lu dulu kebingungan. jelasin ini yang hadis yang lu bawa Anissa. Bro, Data yang lu halo, pertama bawa An-Nasr yang terakhir. Gimana lu jelasin? Slayer, Kan lu bilang. biarin Kalau- aja narasumber. Oh iya Kalau iya, ya udah ya udah. Kalau kamu Duran, lu selamat dari gua sekarang, Duran. Tambah rame kita. Ya silakan Ustaz Anas. Lu Ustaz ikut Anas ini yang voting akan nggak menjawab. apa-apa. Gue justru senang memperdumu sedikit. lu. Sekarang aduh, Sedikit. Enggak, di sini aja udah kelihatan Anissa, my bre. Data Emang pertama lu Anissa? An-Nasr itu. Ini di sini Ayat- aja udah mati lu. ini kan gue bicara tentang ayat terakhir. Lu bilang kan ayat Iya, terakhir itu ayat terakhir di seharusnya- data pertama lu apa? ayat terakhir kan gue Oke, bilang ulama diadu lu aja aja nggak datanya. setuju. Itu lah, udahlah, Ulama lu sama nggak Ustaz setuju. Anas aja. Datanya diadu aja. Udahlah. Udah, jangan maksain, sebelum jangan ke- dipaksa, jangan dipaksa maksain ngomong, gimana? Res. Gua moderator di sini lagi baik. Sebelum Al-Maidah ke ayat Ini tiga. gimana? Ini gimana Ustadz Najat? Al-Maidah ayat 3 itu Sebelum ke Ustaz ulama Najat, Anda saya aja nggak sedikit aja. sepakat. Iya, iya. Udah. sedikit aja. Ya. Ustadz sedikit Anas, aja. monggo Ustadz Anas. Tunggu sedikit aja sebelum ke Ustaz Najat. Gini, Ya. kamu jangan terlalu fokus ke urutan ayat. Sebenarnya kamu fokusnya Lah. ke kandungan. Tunggu, dengar Nah. ya. Fokus ke kandungan Al-Quran. Nah, Coba kamu baca Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kandungannya apa? Itu dia mengandung pertama dibahas tentang masalah penciptaan Adam, kemudian tentang orang-orang munafik. Nah, tentang Uzair itu adalah kisah Bani Israel dimulai dari surah ayat yang ke 40. Nah, seterusnya itu menceritakan tentang Bani Israel. Nah, itulah urutan-urutan yang sebenarnya. Jangan kamu terfokus dengan urutan ayat. Loh, Gitu. tadi yang minta Urutan urutan itu bercanda. si Ustadz Najat. Gimana? Loh, Yang Bu, tadi- saya bilang gitu, saya cuma gini, barusan saya Hah? menjelaskan tentang Gimana dua sih? ayat masalah Uzair. Kok bukan lagi? Kemudian saya disalahkan sama Mas Duran ketika saya mengatakan Al-Baqarah yang pertama, kemudian Uzair yang terakhir. Itu salah katanya Mas Duran. Saya bertanya, Loh. yang benar gimana gitu. Antara dua ayat, kita ada bahas surat loh. Kita bahas dua Gimana? ayat. Oh, berarti gini ya. Ketika Kamu kalau surat saya dengar, Oke. Ustaz Duran sendiri yang mengatakan urutan gitu. Aduh, Lah. nggak ngikutin Dan kita perdebatan bahas kayaknya tentang Ustadz Uzair. Anas Gua, tadi. gua kan ngikutin Naja Media. Tunggu, Dia kan bicara tentang tunggu, kronologi. tentang masalah Uzair. Kan tentang Iya. masalah Uzair. Saya yang kan dari awal saya yang membawakan tentang Al-Baqarah ayat 259 kan. Saya membawakan itu. Nah, kemudian kamu benturkan dengan hadis Abu Daud, ya kan? Ustadz Najah menjelaskan sudah tepat bahwa Rasulullah berbicara kalau tidak turun wahyu itu Rasulullah tidak akan berbicara. Al-Baqarah berapa tadi? Wa man yang itu anil hawa in huwa illa wahyu Dua? yuha. Al-Baqarah Dua berapa? 259.
259. 259. Oke. Itu yang saya bawakan kan, kamu kan tuntut tadi di mana Uzair kecuali hanya ada di surat At-Taubah. Kemudian saya datangkan kan surat Al-Baqarah ayat 259 tentang cerita tentang Uzair. Itu kenapa? Karena memang Rasulullah tidak tahu. Seperti itu. Nah, ketika datang surat itu Al-Baqarah menjelaskan itu kenapa? Kenapa sampai di surat Al-Baqarah adanya? Karena urutan kisah yang disebutkan dalam kandungan surat Al-Baqarah dari kandungan Al-Qur'an, kemudian kandungan surat Al-Baqarah itu mengandung apa di situ? Yaitu pertama menjelaskan tentang penciptaan Adam. Kemudian Bani Israel. Kisah Bani Israel itu panjang dari ayat 40 bisa sampai ke 200 lebih itu ayatnya. Tentang Bani Israel. Nah, itulah yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah itu. Seperti itu. Jadi kamu jangan terfokus di urutan ayat. Langsung respon. Duran. Di Al-Arab nggak ada tentang Bani Israel. Al-Arab. Ada juga. Ada juga kan? Ini ada juga. Diulang. Oh, jadi lucu nih. Makanya itu saya bingung. Katanya di Al-Baqarah itu menyebutkan tentang kisah Israel. Lalu saya tanya dong, di Al-Arab ini ada kan menyebut tentang kisah Israel? Memang. Lah, berarti kenapa? Nabi Musa, kenapa menclok-menclok gitu loh? Kenapa nggak ada kronologinya? Coba Ustadz Alwan aja yang jawab. Coba. Gini, saya tidak ingin menjawab. Saya cuma ingin katakan, coba kembali ke topiknya. Ini lompatnya itu terlalu jauh dari hadis. Bukan lompatnya terlalu jauh. Ini fokus. Saya bisa ngikutin. Saya bisa fokus. Gini, itu tema-tema tertentu. Tertentu. Nanti kalau kita bahas itu, poinnya tidak didapat sama orang. Kalau kita sekarang bahas, terus orang pindah ke sini, dibahas itu lagi, pindah ke situ lagi, pindah itu nggak akan berujung itu sampai. Sebenarnya tadi berujung. Sorry Ustadz Alwan. Sebenarnya tadi. Jadi gini, kalau kita satu-satu. Tadi satu-satu aja. Kita fokus. Saya sudah katakan tadi. Kalau yang disampaikan sama Ustadz Anas dan Ustadz Najah itu mengikuti daripada apa yang disampaikan Ibnu Katsir, ya kan? Ibnu Abbas menegaskan bahwasanya dia tidak tahu Nabi atau bukan. Itu aja saya pikir sudah clear. Artinya Anda ingin kelola data itu seperti apa? Gitu. Nah, Anda ingin kelola data itu sebagaimana gitu. Anda kan cuma ingin tahu apakah dia Nabi atau bukan, kan jelas seperti itu. Tapi kan, sorry aku potong ya. Tapi kan Anda, sebentar, Anda kan moderator. Biarkan saya jelaskan sama si Duran. Ketika saya menyampaikan itu, fakta apa yang ditolak? Apa fakta yang ingin ditolak? Ya itu kita fokus ke situ aja dulu. Oke. Nah, sekarang kembali ke hadis ya. Kembali ke hadis, bentar. Tadi fokus. Kembali ke hadis ya, sebentar ke hadis. Saya jelaskan gini, hadis. Saya katakan bahwasanya untuk kepada hadis itu perlu kita lihat kondisi hadis itu. Tadi sudah ditampilkan, disahihkan oleh Syalbani, ya khalas, selesai. Makanya saya katakan sejak awal, bahwasanya yang data seperti itu Ibnu Abbas. Kenapa kamu fokusnya ke Ibnu Katsir? Kenapa kamu nggak fokus ke Ibnu Abbas yang berkesesuaian dengan hadis itu? Kalau misalnya kamu menolak pernyataan Ibnu Katsir, loh, kan selesai. Sekarang gini ya, saya maka itu bilang kepada Anda nih Alwan, saya bilang Anda ikut Ibnu Abbas atau Ibnu Katsir, tapi kan Anda nggak berani. Wallahu a'lam. Begini, itu bagusnya dalam Islam. Di poin-poin tertentu, ketika ilmu kita belum sampai ke sana, belum mengkaji sampai menyeluruh, maka kita katakan wallahu a'lam. Saya sampai di batas menyampaikan, ibarat menyampaikan kepada Anda literasi yang ada. Ibnu Abbas berpendapat begini, Ibnu Katsir begini. Saya belum melihat secara detail pendapat mereka berdua, dalil-dalilnya. Jadi cukup sampai di situ selesai. Anda jangan tidak bisa memaksa saya harus memilih. Sekarang saya ini ya komentarin Anda. Satu, ketika Anda bilang Anda hanya bisa memberikan komen-komen daripada tafsiran, saya bilang Anda pilih mana? Anda bilang kan Anda nggak mau milih karena Anda cukup membacakan. Saya tidak bilang tidak mau memilih. Saya wallahu a'lam. Iya. Dengerin dulu. Wallahu a'lam itu adalah cara untuk mengatakan bahwa sebatas ilmu itu saja ilmu saya. Saya belum mengkaji lebih jauh. Sekarang dengerin saya ya. Nah, yang saya counter, yang saya katakan itu adalah satu. Saya kan bilang Alif, Najam Media dan Anas. Ya. Kenapa mereka mengikuti daripada Ibnu Katsir tetapi tidak mengikuti daripada hadis? Saya bilang gitu kan? Benar nggak? Poin saya bertanya itu di surah 930. Ingat loh, surah 930.
Lalu dibawalah ke surah Al-Baqarah. Di Al-Baqarah tidak ada kata Uzair, hanya tafsiran yang berbicara seperti itu. Lalu Najamediyah mengajak menyeret ke arah kronologi surah. Kronologi surah menurut Islam, lagi-lagi menurut Islam, itu adalah surat At-Taubah itu bagian terakhir. Tetapi ada hadis yang mengatakan surah terakhir itu adalah surah At-Taubah. Ayat terakhir, ayat An-Nisa. Maka itu kalau Anda mau menyeret-nyeret kronologi surah, kronologi ayat, saya dengan senang hati melayani Anda. Karena ayat terakhir pun ulama Anda berbeda pendapat. Ada yang bilang di surah Al-Maidah ayat 3, ada yang bilang di An-Nisa, ada yang bilang di mana lagi. Saya silakan. Al-Alaq, ya itu sudah gini. Perlu konsili mungkin. Jadi begini, kita bahas satu persatu. Karena kalau kita bahas kronologis itu beda lagi. Itu kita bisa jelaskan lagi tentang tauqifi dan lain sebagainya. Sekarang saya ingin kita fokus ya. Sudah nggak usah flashback ke belakang lagi. Lanjut aja. Yang menyeret ini adalah Najamediyah. Dia tidak menyeret saya. Dia men-challenge saya. Anda saja yang kegeeran merasa tertantang. Itu beliau menjelaskan. Tadi saya melihat demikian. Dia kan bertanya. Ada kayak pas diam aja, udah kena bantai Duran lo ini. Nih. Biar kita bisa lanjut ini. Akhirnya Duran ngaku kan, akhirnya Duran ngaku ada An-Nisa, ada Al-Maidah, ada Al-Kalalah gitu. Belum nanti ayat riba gue keluarin lagi gitu. Kenapa nggak mau ngaku dari awal sih? Loh, dari mana? Kenapa nggak mau ngaku dari awal bahwa memang ada ayat-ayatnya gitu? Kenapa lu hanya milih satu gitu? Kenapa tidak seperti Ibnu Katsir yang membawakan semua dalilnya, kemudian menjadi bertawakkuf seperti Akhin Awam? Dengerin baik-baik ya. Dengerin baik-baik. Gue pengen tahu apologetnya gimana coba. Ayat terakhir aja ulama lu berbeda pendapat. Kenapa lu hanya pakai ini lo yang terakhir itu ini lo At-Taubah? Kenapa begitu dari awal? Kenapa baru sekarang ngakunya lu? Sabar. Emang ada hadis? Moderator jangan. Ya kenapa lu baru ngaku sekarang bahwa semua dalil itu ada? Kenapa di awal lu hanya memojokkan satu saja? Gue gak pernah ngaku ini adalah satu-satunya dalil. Gue gak pernah ngaku. Enggak, dari awal lu cuma ini kok yang terakhir ini kok secara Quran yang lu bawa websitenya itu. Ujung-ujungnya dibawain yang kedua datanya ternyata An-Nisa bentrok sendiri. Lu mau framing gue percuma. Ayo kita adu dalil. Udah enggak perlu gua yang framing, data lu sendiri yang ngomong. Pertama bahwa ayat terakhir An-Nasr, kedua keluar An-Nisa ternyata. Mau gimana terus Duran? Sekarang lu buka dalil Al-Maidah ayat 3 ya, yang katanya itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Oke, lu buka hadisnya. Gak bisa gua ini udah ada HP. Hadis perang lawan hadis ya. Hadis perang lawan hadis nih. Enggak perlu. Gua kan dari awal sudah mengakui memang ada dalil-dalil yang ini. Tadi lu bilang cuma tapi lu yang maksa cuma satu itu lu Duran. Yang dimana di ujung-ujungnya lu mengakui bahwa ulama-ulama ini memang ada varian mana yang ayat terakhir. Gua dari awal gua udah bilang ulama berbeda pendapat. Enggak, lu dari awal bilang ini loh yang terakhir ini, yang terakhir ini adalah An-Nasr, terus yang kedua ini adalah At-Taubah gitu, bukan Al-Baqarah. Ngaku lu. Ayo. Mungkin dari awal. Ya harus ngaku lah kalau udah ketahuan. Gimana sih? Gua bilang ulama lu aja berbeda pendapat. Enggak, ulama berbeda pendapat itu baru sekarang. Di awal tuh lu maksa At-Taubah itu di 113. Gue inget banget, Bre. Tadi Ibnu Anas sama Ibnu Katsir aja beda gitu loh. Iya, soal itu nanti dulu. Dia kan ngaku Duran ini kan ini loh yang 113 itu adalah At-Taubah loh. Al-Baqarah itu bukan yang terakhir. Baru sekarang ngaku ternyata ada banyak gitu dalil-dalil dari para mufassir dan muhaddits. Menurut Islam, dengerin gue baik-baik ya. Menurut Islam, surat At-Taubah itu turunnya adalah di urutan 113. Ingat lo baik-baik lo. Iya, terus. Terus gue bilang At-Taubah ada hadis yang menyatakan At-Taubah itu surat terakhir. Ayat yang terakhir itu adalah An-Nisa. Gue keluarin hadisnya. Enggak, lu bilang gini kan pertama gue bilang gini, Al-Maidah 3 itu ayat terakhir. Gue bukti ini lu bilang gitu kan. Ini yang Al-Kalalah ayat terakhir ini gitu. An-Nisa gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat data awal lo itu An-Nasr yang terakhir, Maibre. Coba Kores diluruskan dulu. Coba menurut kamu mana At-Taubah ini urutan keberapa? Apa benar 113? Nah, kalau gua ngambil yang Aisyah Al-Maidah ketiga itu ayat terakhir kalau gua. Nah, berarti dia nggak paham antara surah dan bukan ayat. Gua nggak paham, gua milih. Lu paham nggak? Lu milih yang mana sekarang? Gitu. Ntar, jangan tendensinya jangan gitu. Bukan tendensi, my bre. Bukan, jangan dibilang gua nggak paham. Gua udah milih kok, udah bilang gua nggak paham. Antara surah dan ayat aja.
Anda itu semua pada nggak tahu. Karena kenapa? Loh, tadi gua Acak-acakan tahu Al-Maidah ayat 3 kok dibilang nggak tahu. Al-Maidah ayat Ada 3 dalilnya dikatakan nggak itu? terakhir. Itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Iya, Ada mana dalilnya itu. Kayak Itu tadi datanya si- masyhur ini zaman digital, Maibre, bahkan sampai tradisi Oke. Yunani aja gua paham dari mana? Dari dunia digital gitu. Apalagi Al-Maidah ayat 3 ini. Gitu, Mungkin kalau Maibre. kamu ada data ini bagus. Hmm. Kalau kamu data kan kamu Ya bisa udah ini menghubungkan fair data-data gitu. ya. Data-data. Bunuh Itu diri yang dia. kabar nih, Dia gua bunuh bawa- diri, bawa itu bener ya. bunuh diri. Malam Ya, ini coba. bunuh diri, bukannya jedor Karena lagi. aku bingung Keluar juga langsung. ya, karena Sini. Quran Kasih itu lihat kan gua, menurut Al-Qamarayat 17 itu mudah dipahami. Al-Maidah. Kita bahas ayat 1 Hmm. tentang Esra ini aja sampai butuh Kalau 1 misalnya jam. Uzair ini, kalau misalnya tadi gua denger lu Uzair ini disembah tuh di mana, langsung jebret gua ensiklopedia Judaika, kelar itu. Itu Mana, sebenarnya perkara udah paling mudah itu. Coba. Coba Iya, Dari buka, 2019 buka. udah kelar ini Berarti masalah. dua Sekarang kita data Al-Maidah ayat datanya. 3 dulu ya. Buka. Nah, Lu habis mau Al-Maidah ayat Uzair? 3 baru Ya. gua ke Uzair. Oke, Ya. siap. Stay tune di situ Ya. 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 Itu dijawab dulu dong, moderatornya bilang tadi, kenapa Al-Quran katanya mudah, tapi kok susah? Kalian yang susah, kami gak ada yang susah kok. Kalian bahasa Enggak, Indonesia aja kalian ini- susah Ya. memahami kok. Ini bahas ini doang, tadi kan beda. Apalagi, beda pendapat. iya karena kalian yang Ayat susah memahaminya. acak-acakan. Ini beda Ayat Ayat pendapat. acak-acakan di gimana mana-mana. maksudnya? Tadi Acak-acakan tadi gimana? Ayat acak-acakan itu kalau misalnya lu mataharinya di ayat 14, Nih. terangnya itu di ayat Oke. 2, ya tumbuhannya di ayat 9, itu acak-acakan, Maibre. Oke, sekarang Ilmu gua mau apa tanya. Ayat sama Al-Quran ilmu Itu baru tersusun. kafir acak-acakan. aja Kalau ini misalnya berbeda. kalau Al-Quran itu perikopnya Sekarang- singkat-singkat itu yang paling Sekarang gua mau tanya. benar. Al-Maidah itu ayat terakhir atau bukan? Ayat terakhir nih, gua kasih lihat nih. Oke, Al-Maidah ayat terakhir ya. Deal ya. Deal Dia ya. milih ya, si Deal, Kores Al-Maidah ayat memilih terakhir. ya. Gua milih nih, ayat gua milih. Aisyah, ya. Gua milih. Karena memang ada beda Bentar, tanya. pendapat. Ada beberapa pendapat. emang Ya. iya, Nggak terus boleh sama gitu, apa? Bre. Nggak boleh gitu. Kalau misalnya pendapat gua ada dibilang, maka lu diem di situ. Lu kalah di situ. Kalau saya memilih Slayer. pendapat Aisyah, terus Slayer. masalahnya apa Iya. Tuan? Iya. Kita tunggu situ. Kores, Nanti moderator, mau kasih Kores, pendapat Kores, ulama, moderator, Kores. bukan narsum. Ntar dulu, tunggu Dia dulu nanti mau situ. kasih sama kamu kalau ulama beda pendapat. Terus masalahnya apa sekarang? Oke, Coba, masalahnya apa? Oke, coba Kores buka. Uni Rifa, suruh Uni buka. Rifa, sorry. Ya. Bentar. Uni Rifa, Bunuh coba diri tanya. dia malam ini. Bunuh diri. Coba. Bunuh diri. Ya, malam gua ini. lihat apakah gua bunuh diri atau Duran lagi-lagi dipermalukan. Iya. Coba ditanya Uni Rifa surat terakhirnya menurut dia apa? Jangan-jangan bukan Al-Maidah lagi. Saya nggak bisa menurut saya, menurut ulama. Ya, menurut Kami nggak menurut boleh Uni Rifa berasumsi apa? seperti kalian. Iya. Ya ada beberapa pandangan menurut ulama. pandangan Uni Rifa apa? Ya saya mengikuti semua ulama itu mengatakan kalau Iya, ulama apa nama suratnya apa? Nih, Ini kan si Ya, Kores saya bilang belum Al-Maidah. saya Masih belum ini meletakkan belum. pilihan. Saya seperti Ustadz Alwan yang bertawakuf Gimana sih? karena belum Oh, membaca iya. terlalu. Kenapa? Nggak kenapa kami harus memilih sementara kalian apokrifa kalian aja banyak berserakan. Coba, ya, Katolik coba memakai Makabe, buka. Ortodok pakai Makabe, Tritunggal Protestan enggak. Kenapa kok? Buka Satu kitab loh. Slayer. Kami tentang perbedaan kapan Tunggu, turun tunggu. ayat saja kami memilih loh. Saya ikut pendapat Aisyah misal. Si Calvin ikut Slayer, pendapat buka. Aisyah. Ini, Yang lain ini, ikut pendapat Jangan disebut nama Masalahnya di aslinya. mana? Ya. Aduh. Sini lo, Nah, Uni Gak ini. masalah, Oke. masalah. Google yang Bilang dikasih. Kores. Buktikanlah. Sah. Oke. Sah, Baca. kita kesini dulu. Ya, baca. Sah. Pendapat ketiga, surat yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran adalah surat Al-Maidah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, surat terakhir yang diturunkan adalah surat Al-Maidah. Dar, selamat datang di Coba lihat kebenaran. paling atas. Jangan suruh gua milih, gua lebih suka ya. yang ini. Mau apa Oke. lu? Lihat paling Hah? atas. Oke. Ini apa? Ini pengen aku catat. abufadli.com. Gua mau nyari ke itunya agak susah lagi. Sekarang gini ya. Slayer. Abu Fadli Oh, ini dari Ahmad 2558. Oke. Nah, ini ntar Oke. gua cariin ininya ya. Nah, bro. sekarang lu Slayer. apa? Bro. Lo tau gak? Situs Lo tau gak? situsnya apa? Enggak. Ya, sini Situsnya gua apa buka. sebentar? Ini Nah, udah kalau gua saya aku baca nanya. bukunya nih ya, saya bacakan Enggak apa-apa. bukunya Kalau ya apa? di Enggak dalam apa-apa. ulumul Malam Quran ini ya. kau Gini pastikan ya. Slayer ini bunuh diri. Oke, Oke. monggo, Siap, monggo. silakan, Oke. silakan. Sekarang Monggo. lu buka Al-Maidah ayat 3. Di situ dikatakan apa? Coba monggo silakan lu buka. 5888. Al-Maidah ayat 3 aku Ya. buka ya. Al-Maidah ayat 3 lu buka Slayer. Di situ dikatakan apa? Diharamkan diam bagimu dulu, Itu lu. Gua mau wahyu langsung terakhirnya ini al Ahmad ya, yauma Imam Ahmad, akmaltu Imam lakum Ahmad. dinakum. Mana Imam Ahmad? Nah, ini. Bang, ini Slayer kalau aku- mengenai ini Ah. panjang loh pembahasannya ya Allah. Aku Lah, kan Slayer yang data bawa. gua kok Slayer yang disembunyiin langsung. Woi, Oh, Parah. sorry. Oke. gua langsung Ini ditutup. Ini ya buka Al-Maidah ayat 3 tadi. Oke. Iya. Parah banget nih kayak pas. Lanjut, Gua lagi lanjut. ngeluarin data kok ditutup. Ya buka lagi kan Al-Maidah. bisa. Al-Maidah ayat 3 dikatakan telah sempurnalah Islam. Benar? Betul. Betul.
Lalu kenapa Ibnu Abbas bisa mengatakan ayat terakhir itu adalah Anisah? Berarti Ya apa? terserah. Lah kan emang ada Ulama-ulama beda terserah pendapat, mau ngomong kan apa. kita Yang nggak penting tahu. yang data Dengerin gua, dulu, yang sabar, data sabar. gua itu ada dari Aisyah Sabar. radhiyallahu anhu. Sabar, Iya enggak? sabar. Ini keroyokan Ripa. Iya, satu Mana satu ada dong. Uni Rifa nggak ngomong lu suka Sabar, ini sabar. aja lah Itu si halu Rifa halu ngomong. jangan halu Lu ini juga moderator, kayak lu. pas versus Kores Gimana? Kristus Sabar, seperti dahulu kala ini Sabar. dan sering Bro, terjadi. Bro, Apa? Bro, ini Oh, dulu ya. judul kita malam ini Kristen bertanya, Muslim menjawab, bukan Muslim menjawab. Muslim Biarin satu dia. aja Iya. gitu loh. Iya ini kan Duran juga Kristen Oke. bertanya terus dari Ya tadi. Duran sendirian Oke. nanya. Ini gua berapa ini? Emang gua berapa pribadi dari tadi ngejawab? Lanjut. Dengar. Satu orang Ya. aja, satu orang. Ini gua Bukan satu Layar. orang, sampai Muslim. Duran bosen, Layar. gua Layar. atau ada Ya. asatis yang lain ya. Pokoknya udah kebukti ya Aisyah radhiyallahu anha itu mengeluarkan asar Layar. bahwasanya Abu Al-Maidah Abu. adalah ayat terakhir membackup Layar. Kores Kristus. sponsori oleh abufadli.com. Oke, lanjut. Nah, gitu ya. Ya. Ini MK Tebu Ireng, Mbak Ibre. Parah banget lu. Sekarang dengerin ya. Dengerin baik-baik ya. Apa? Dikatakan di Al-Maidah, Islam itu telah disempurnakan. Udah itu perkara nanti itu topik entar Ya. itu. Ini Dengerin dulu sabar, aja. sabar. Gue lagi seneng di Sabar. sini. Al-Maidah Sabar. Aisyah Sabar. menyatakan bahwa Ya. Al-Maidah adalah ayat terakhir, surat Iya, terakhir sabar, gitu. sabar. Mau apa lagi Duran? Terusan moderator Ya. gimana sih? Iya, Gimana cabut nih ya? Gini. Gimana sih Kores nggak? Ya udah. Lanjut Ya. sama asatis yang lain ya. Boleh. Siapa yang mau menjawab? Oh ini ada sarana silakan. Uni Rifa lah. Ya. Tadi Oh, ya. mau jawab Ketika aja. dikatakan Islam itu telah disempurnakan, Ada. lalu ada ayat-ayat berikutnya yang turun, berarti belum sempurna dong pada saat itu. Sekarang topiknya udah belum sempurna gitu. Berarti Jadi belum begini, sempurna gini dong. ya. Nah, sekarang Iya yang itu dong. Satana silakan. Iya. Yang mau jawab silakan. Pamir, Siapa? Pamir. Begini saya Pamir, Hah? Seru Kores diganti dulu deh. saya begini, saya Udah tengahin bilang dulu. blunder. Saya lihat ini sudah tidak ini berbicara apa yang dari awal tadi itu belum selesai, lompat lagi, belum selesai, Ya, lompat betul. lagi. Jadi kalau seperti itu jadinya kita tidak akan dapat manfaat. Ya, gitu. gini. Tadi kan- Enggak, ini Akhi Awan dia udah beres yang soal Al-Maidah ayat 3 itu. Iya. Mana buktinya Aisyah Bro, radhiyallahu anhu? Mana bro, buktinya Al-Maidah itu ayat bro. terakhir udah kebuktikan itu dari Kan hadis gua Aisyah lawan. gitu kan. Dia Ya, sekarang gua- maju gua lagi. kan Kalau hadis- misalnya hadis itu udah ketemu maju hadis. lagi. Gua kan bilang hadis. Gini, ketemu coba saya hadis, tanya Quran Bro Duran dulu, ketemu Quran. Oke. Bro Duran ini Ya. mudah-mudahan mempersingkat. Pernah dengar istilah hadisun syadzah? Pernah dengar? Nggak pernah. Oke, saya beritahu ya. Kerap kali ada hadis yang sama-sama sahih. Para ulama kemudian mentahqiq atau mentakhrij dan memilah mana yang lebih sahih gitu. Disitulah biasa terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Bahkan juga dari kalangan para sahabat. Jadi itu bukan hal yang bukan hal yang hakiki sebenarnya. Itu biasa terjadi. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Tapi kita coba untuk fokus ke soal yang tadi gitu. Coba kalau kita fokus ke soal Ezra, Uzair, apa itu sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai kita pindah. Ya, gua anggap ini udah clear. Tapi gua mau klarifikasi dulu ya. Satu, gua bilang, gua udah clearin. Tetapi si Slayer ini nyerocos terus, bener gak? Udah. Itu personal, itu pribadi Anda itu. Saya pikir Anda harus coba untuk tidak usah terlalu berpolemik ya, berpolemik di hal-hal seperti itu. Oke, kita kembali. Ada masalah. Ini saya setengah jam lagi mungkin saya udah mau istirahat. Tadi saya tertidur terus saya kebangun. Oke, kita fokus kembali ke tadi. Jadi ya, ke Uzair. Lalu ya, masalah Uzair kan tadi kan gue bilang nih masalah Uzair. Gue di sini mau mencoba mengasih tahu Alif, Najah dan Anas, bener gak? Dengerin dulu baik-baik ya. Ya kan? Udah saya katakan gitu. Kalau terus kembali ke situ bahwa saya menimpali Ustadz Anas, menimpali Ustadz, kan gini aja. Kalau misalnya kamu nggak setuju dengan Ibnu Katsir, Ibnu Abbas sejalan dengan hadis, selesai. Kenapa harus memaksakan hal itu, membenturkan itu? Bukan, karena begini. Karena gini, dalam Islam para ulama itu, ya, saya anggap ulama school of thought atau ulama ahlul fikih, ya. Mulai dari Imam Hanafi, Hambali, kemudian Maliki, ya, Syafi'i, semua tuh mengatakan seperti ini. Ini koridor mereka sama. Idza sahhal hadisi fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih itu mazhab saya.
Maksudnya apa? Ibu Abu Hanifah itu adalah salah seorang ulama yang suka mengkiaskan. Belum sampai hadis padanya. Maka dia berpendapat menggunakan kias. Dia belum mendapatkan hadis. Para ulama kan punya kapasitas ilmu yang berbeda-beda. Lalu Imam Syafi'i duluan mendapatkan hadisnya. Dia sampaikan berdasarkan hadis. Makanya kita tidak kemudian mengatakan, oh Abu Hanifah berkias dia salah. Kenapa? Karena dia nggak mengikuti hadis. Kita katakan, oke, dia berkias, ya, dia beranalogi karena dia belum sampai padanya ilmu. Maka Nabi SAW ajarkan kami, itu yang saya praktekkan dari awal, ya, seperti kamu menyuruh saya pilih yang mana, saya katakan, wallahu a'lamu bissawab. Allah tahu kebenarannya yang mana. Selesai. Begitu sikap kita dalam melihat perbedaan. Ya. Nah, sekarang kita fokus kembali ke Ezra dan Uzair. Sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya ini ada catatannya. Catatan ini mungkin bisa kita jadikan pegangan. Ini disebut dalam buku The Father of Judaism bahwa anak Tuhan oleh Yahudi Samaritan, ya, itu dianggap atau seringkali digunakan untuk menyebutkan orang-orang yang soleh. Pengertian anak Tuhan itu. Jadi itu sebuah ungkapan yang kerap kali diungkapkan. Kemudian kalau kita merujuk kepada tafsir, ya, tafsir dalam Ibnu Katsir misalnya dijelaskan begitu bahwa Uzair itu dijadikan dijadikan sebutan anak Allah itu di komunitas Yahudi. Jadi tidak seluruh orang Yahudi, komunitas Yahudi yang berada di Madinah. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Hazm pula. Ya. Kemudian di dalam sebuah buku, saya di sini tidak disebutkan nama bukunya, Nabil Al-Khalidi, ini salah seorang peneliti, dia katakan bahwa Uzair ini yang disembah oleh sebagian dari Bani Israel. Jadi ungkapannya kurang lebih sama dengan di dalam buku Father of Judaism. Saya pikir ini mungkin bukti yang belum terlalu clear bagi Anda, tapi saya pikir ini mungkin awalan yang cukup untuk kita kaji lagi. Apakah Uzair itu betul-betul disebutkan dalam literasi Yahudi atau tidak? Nah, karena saya katakan tadi, dan ini mungkin bagus Anda tanggapi karena ini menyinggung daripada Bapak Gereja Anda, Clement of Alexandria dan Clement of Rome bahkan Origen mengatakan bahwasanya orang Yahudi suka menghapus bahkan penyebutan Yasuo itu dihapus, atau Yeshua itu dihapus di dalam buku-buku orang Yahudi. Ini kan tuduhan yang serius, ya, tuduhan yang serius yang mereka lontarkan, dan tidak mungkin juga kalian katakan Bapak Gereja kami berbohong, kan nggak mungkin. Bahwa dia menuduh kenapa Yesus itu sampai sekarang tidak jelas, tidak pure, tidak terang berada disebutkan di dalam Biblos itu karena itu. Karena dihapus. Bagaimana dengan kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi? Jadi kita tolong strict pada poin ini dulu, Uzair ibn Allah, baru nanti kalau Anda merasa sudah cukup kita pindah ke yang lain. Silakan ditanggapi. Ya, sorry, aku nambahin dikit ya. Nambahin dikit, saya nambahin dikit ya. Yahudi Samaritan tadi disebutkan bahwa Samaritan Yahudi. Samaritan dan Yahudi itu berbeda, bro. Yahudi itu adalah kerajaan selatan dan Samaritan ya Samaritan. Dia nggak mau nyebut dirinya Yahudi. Yang kedua, Bapak Gereja tadi mengutip ini contoh yang tidak relevan. Kebetulan saya dari gereja sebentar, Anda moderator, tadi Anda tadi Slayer jangan ikuti langkahnya kalau Anda rasa itu salah. Sebentar, begini. Kalau Anda rasa itu salah, jangan ikuti langkahnya. Anda kasih kesempatan kepada narasumber. Nanti dia merusak tatanan. Ya, merusak tatanan. Kita koreksi Slayer, dia moderator. Gini, bro, aku meluruskan pendapatmu. Jangan nanti orang malah tambah bingung gini. Bapak Gereja itu mengkonfirmasi tentang penulisan, mereka itu semua pakai kitab Septuaginta. Pemalsuan Septuaginta itulah teks Masoret. Dan Septuaginta ini ditulis setelah masa Esra, kitab Esra yang ditulis. Jadi, orang Yahudi yang dirujuk oleh Bapak Gereja, Clement, itu adalah orang Yahudi yang di range antara kehidupan Yesus hingga di zaman Clement. Oke, saya tanggapi Anda karena Anda moderator yang bertindak sebagai narasumber juga.
dalam tulisan Clement of Alexandria dia menyebutkan Ezra dengan jelas. Ezra. Jadi bukan berarti seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa itu di luar daripada sebelum Ezra. Tidak, Ezra yang disebutkan. Bahkan dia mengatakan mereka telah menghapus tulisan Ezra tentang hukum Paskah. Iya, tulisan Ezra tentang hukum Paskah. Iya, berarti setelah Ezra dong. Gini loh, bro. Ini itu setelah Ezra kan berarti. Jadi gimana sih moderator juga kalah dialognya? Gini loh, kok kalah? Bro, tulisan Paskah tentang kalah Ezra. Kalau seandainya hukum ditulis, Paskah, aku bukan nggak pernah Paskah. kalah data melawan kalian. Hukum Paskah. Hukum Paskah setelah itu, artinya itu adalah setelah zaman Yesus merujuknya, gitu loh. Kan mereka menolak Yesus. Anda tadi katakan sebelum Gini Ezra. loh, bro. Bagaimana bisa seseorang itu dikatakan sebelum Ezra kalau Clement of Alexandria atau Clement of Rome menyebut Gini loh, Ezra? carikan tulisan. Dari mana dia dapatkan nama Ezra itu? Dari mana? Ngerti nggak? Paham nggak? Anda yang mengerti enggak? Anda mengerti enggak? Misalnya gini. Ketika ada orang menyebut Soekarno, apakah orang itu ada sebelum Soekarno atau sesudah Soekarno? Gini, kamu mesti paham. Anda jawab itu dulu. Anda jawab itu biar Anda logika Anda masuk. Cara paling gampang. Sebentar. Ya, Jangan dipotong terus dong. Belum selesai. Sebentar. Jangan dipotong dulu dong. Yang lain selesai. kita tutup Jangan ketakutan. Enggak, kalian bertiga diluruskan kenapa takut gitu loh. Diluruskan gimana? Lo tadi bilang sebelum, sekarang kok jadi setelah? Sebentar, dengerin dulu, penjelasanku. Enggak, jangan ketawa. Gimana? Clement of Alexandria hidup setelah zaman Yesus atau enggak? Kan moderator juga. Sudah kita setelah zaman Yesus. Aku perlu yang lain lagi luruskan yang dong. banyak ini yang tanya. Enggak. Giliran kalian tadi celoteh, saya enggak. Luruskan kan nanti moderator yang lurus. Ya ini aku luruskan gini loh. Tadi kan udah dikasih waktu dialog sama. Enggak, kok kalian kelihatannya takut saya jelasin. Gini. Saya kasih tahu. Kok gini? Tadi kamu lagi aja nggak apa-apa lah, tanggung lah. Ini izin Kaki Calvin saya tanggapi ya. Ini moderator tapi saya dengerin dulu, tanggapi. saya belum selesai. Clement of Alexandria hidup setelah zaman Yesus atau sebelum zaman Yesus? Setelah dia bapak gereja kok. Berarti yang dia kritik adalah orang Yahudi yang setelah Yesus atau Yahudi yang sebelum Yesus. Ezra itu sebelum Yesus atau setelah Yesus? Ini kan cerita tentang Ezra. Ezra Anda itu sebelum Yesus. Saya jelaskan kepada Anda gini. Saya kasih tahu kepada Anda. Dijawab dulu. Jangan lari. Saya kejar terus ini. Yang dia saya yang mengejar Anda. Bentar. Coba. Yang dia sebentar. Ini kok jadi takut ya? Kalau memang jadi cepat. Ini Duran ini narasumber yang bertanya. Anda bertindak sebagai seorang yang mau bertanya. Oke, silakan cepat dipercepat. Apa pertanyaannya? Pertanyaan Anda dipercepat. Oke, kulangin lagi. Clement hidup setelah Yesus. Yang dikritik Clement menurut Anda itu Ezra, kisah Ezra yang setelah zaman Yesus atau yang sebelum zaman Yesus? Saya ceritakan itu Ezra itu sebelum Yesus. Enggak, nanya aja setelah atau sebelum. Saya ceritakan. Anda duduk manis dengarkan. Saya jelaskan. Yahudi yang Anda kalau ingin dengarkan saya menjawab, Anda diam. Anda tolong diam. Saya tanya dulu. Iya, Anda sudah bertanya belum? Ya, silakan. Iya, pertanyaannya ditangkap, kasih waktu untuk menjawab dong kayak pas. Ya, siap. Clement of Alexandria tertutup. Clement of Rome ya, atau kita cerita tentang bapak gereja. Tolong dia di ini budak Angon tolong kayaknya dia mantul suaranya. Siapa apa dilanjutkan. Sebelum ini maaf sedikit aja izin saya bicara. Jadi begini, ketika mereka bertanya satu soal selesaikan dulu jangan lari kemanapun sehingga mereka puas. Sehingga besok hari ada pertanyaan yang baru. Saya harapkan demikian kalau boleh ya Kang Amir dan teman-teman termasuk. Biarkan saja kalau mereka belum jawab aja terus. Ya, biarkan mereka puas. Itu yang saya harapkan. Makanya saya tadi koreksi dari awal. Silakan. Kalau misalnya Kores salah jangan dikritik kesalahannya. Posisi moderator sebagai moderator. Oke, saya jelaskan. Gini. Kalau kita bicara tentang Bapak Gereja Clement, ketika dia mengutip, dia katakan seperti apa? Tulisan Ezra tentang hukum Paskah dihapus. Siapa yang menghapusnya? Orang-orang Yahudi. Ya, silakan dijawab orang Yahudi yang setelah zaman Yesus atau sebelum zaman Yesus. Sebentar. Orang-orang Yahudi dulu bahkan ya di abad ke-1 mereka itu tidak merujuk kepada siapa?
Tidak merujuk karena mereka belum punya perjanjian baru. Mereka merujuk kepada perjanjian lama punya daripada orang Yahudi. Mereka bergantung kepada itu. Kemudian pertanyaannya, Yahudi apa yang orang Yahudi apa yang mereka tolak? Orang-orang Yahudi baik di masa mereka atau sebelum masa mereka, sebelum masa Bapak Gereja. Itu yang dijelaskan karena tulisan Ezra. Karena tulisan Ezra itu ada sebelum Yesus. Oke? Ini yang diprotes Yahudi adalah yang diprotes oleh Clement, artinya adalah orang Yahudi setelah zaman Anda Yesus. baca Clement yang mana ini? Anda baca di buku apa Clement? Ya makanya tunjukkan dalil. Ini aku simpel aja. Ini masalahnya. Anda bicara menyebut Clement, Anda tidak tahu di mana. Kita main logika. Nggak pakai logika kalau berdasarkan data. Kita main Clement of Alexandria. Saya bilang Clement of Alexandria. Artinya logikanya Clement of Alexandria mengkritik orang Yahudi yang sebelum zaman Yesus. Artinya dia bakal lebih mengerti sesuatu hal yang jauh zaman Yesus. Coba dengarkan jawaban saya tadi barusan. Yang sezaman dengan dia dan yang sebelumnya. Sama seperti kami Muslim. Bagaimana sebelumnya logikanya, bro? Begini aja, kamu bertentangan dengan Bapak Gereja kamu sendiri. Clement bukan Bapak Gereja, bro. Kok kamu bilang Bapak Gereja? Clement bukan Bapak Gereja, kok malah ketawa? Kamu salah kutip nama, kamu salah kutip gelar, dan kamu salah kutip. Kok bisa Clement bukan Bapak Gereja? Kita jangan fokus ke situ dulu. Oh, dia bapaknya kita mesti cek dulu Slayer. ini. Aku tanya sama kamu. Coba dicek dulu. Aku tanya sama kamu sebagai moderator. Langsung jawab. Apakah arti dari tikun soferim? Merubah-rubah apa yang tertulis di Torah. Dilakukan kapan? Kapan ya? Lupa deh. Cuma ada itu. Dilakukan setelah kehancuran Bait Allah. Kemarin kamu sudah saya skakmat masalah Midras. Semua Kenapa hal. Midras? Semua bagian mananya Midras disekat? Nanti kita fokus ke sini dulu. Sekarang gua tikun soferim baru dilakukan setelah. Sebentar dulu Pak, ini siapa sih? Abdur. Clement siapa sih? Aki Alwan? Si Aki Alwan juga nggak tahu, dia bilang malah Clement of Rome. Clement siapa sih? Dia masih Google, bro. Kasih kesempatan dulu. Teman-teman mungkin dilakukan pada saat setelah zaman Yesus. Clement of Alexandria ya, Clement of Alexandria. Ya udah, aku udah meluruskan itu. Kata kuncinya adalah tikun soferim. Jangan kabur lu. Kang Sayer, Kang Amir, biarkan mereka sendiri yang mencabut atau menyudahi pertanyaan. Kalau mereka mau lari pertanyaan yang lain, biarkan mereka yang meminta. Apalagi moderator juga sebagai ini ada bagus. Bohong mulu. Dilanjut teman-teman ya. Biarkan aja biar mereka puas. Waktu juga terbatas kan. Kita baca waktu aja. Siap, lanjut. Ini kenapa nggak bisa share screen? Oh, parah. Dar. Nggak, dia nggak bisa Bapak dari Gereja Timur nggak diakui nih. Wah, lu kredo lagi lu. Bapak dari Gereja Timur itu Romo, bro. Waduh, kayak apa puang-puang bohong lu. Ya udah saya tentukan tadi ya. Si Alwan tadi bilang Clement of Rome. Roma ke Alexandria jauh, bro. Clement siapa sih? Ada dua Clement, antara Clement of Rome atau Clement mau lari Alexandria. Saya lupa ke Rome lagi. Tikun soferim yang bukan Bapak Gereja kata Kayapas yang mana? Semua viewer silakan cek ini keputus ya. Kita kembali ke Duran atau gimana? Saya sedikit lagi. Ya udah kebukti itu Bapak Gereja Clement bohong mulu nih Kayapas nih. Moderator loh padahal. Bapak gereja kok Bapak gereja gimana sih? Kamu salah-salah melulu dari kemarin. Lanjut, kita bikin closing statement si Duran lah. Duran silakan. Sorry ya Duran ya. Sorry. Duran langsung. Biarin Alwan dulu. Alwan tadi ngomong apa? Tadi? Saya kepotong itu. Saya kepecah. Tadi sampai di mana tadi ya? Sampai Clement itu bukan Bapak Gereja katanya. Ya, itu yang si Kaifas. Kalau yang tadi sama Duran itu masalah dia bohong Aisyah. Tidak ngomong Al-Maidah ayat 3 itu surat terakhir. Ya saya pikir seperti itu yang saya sampaikan. Silakan ditanggapi. Saya agak lupa tadi yang saya terakhir sampaikan. Uzair. Apakah Nabi tahu atau tidak tahu tentang Uzair? Bingung aku narasumbernya lupa ini. Itu Sadarwan. Tadi kan Duran mengatakan bahwa ketika saya menyebutkan dua ayat antara Al-Baqarah dengan At-Taubah,
itu beliau Mas Duran menvonis mengatakan bahwa At-Taubah 113 itu, tetapi sampai sekarang Mas Duran tidak bisa menyebutkan kesalahan saya bahwa dia mengatakan antara dua ayat, kita bahas dua ayat ya, yang dijawab malah surat terakhir dan kemana-mana, itu intinya. Loh, gini ya Najah. Kenapa gue bawa surah itu? Karena surah yang Quran sekarang ada itu tidak kronologi. Ya, ketika surah-surah tidak kronologi, ayat-ayat pun tidak kronologis, gitu loh. Ketika ayat-ayat tidak kronologis, patokannya apa? Anda hanya berdasarkan tafsir, Anda hanya berdasarkan hadis. Saya bilang dari awal, dalil 3 itu Quran menyatakan dirinya, yaitu Quran sendiri, dia mampu menjelaskan secara terperinci, secara lengkap, dan secara lengkap, gitu loh. Kan saya bertanya seperti itu tadi. Bagaimana Quran menjelaskan Uzair? Lalu diseretlah ke ayat-ayat segala macam kan? Satu lagi Alwan, Anda lupa. Uzair tidak ada. Mungkin, saya nggak tahu juga ya. Di catatan hadis-hadis itu ada ayat-ayat yang hilang. Al-Azab itu seharusnya itu sama panjang dengan Al-Baqarah. Anda lompat ke soal lain lagi itu. Itu tema, itu topik yang lain. Gini, Anda kebiasaan. Memang kayaknya masalahnya di pada Anda. Gini, kalau kita ingin bahas tentang jumlah surat yang dirubah sama Ezra, kok Anda takut sekarang? Tidak, topiknya. Loh, Anda kan ini kan jauh melempar. Anda kan yang jauh ini, jauh api daripada panggangan. Anda itu ini ayat yang Anda ingin bandingkan ini ada di dalam Ezra apa tidak ada? Terkait sama Ezra tidak? Loh, nggak ada. Saya bilang Uzair ini bukan Ezra. Dari awal saya bilang kan? Uzair ini bukan Ezra. Clemens lah, katanya ada yang ayat dihilangkan segala macam. Loh, Anda lupa. Al-Azab itu seharusnya itu lebih sama panjang atau lebih daripada Al-Baqarah. Nah, itu. Nanti saya kasih rujukan buku yang bagus. Anda saya juga kasih hadis yang bagus. History of the Quran. Hadis yang Anda nanti kutip, saya jelaskan. Hadis yang nanti Anda kutip itu adalah hadis-hadis yang hadisnya ahad, ya. Hadisnya ahad. Oke, kapan waktu kita tentuin? Coba bisa. Ya, boleh. Ayat-ayat yang hilang. bicara gantian ya. Tolong yang bicara gantian biar kami yang mendengar bisa ngambil poin. Oke. Gantian. Ya, makasih Ustadz Alwan. Nanti diatur untuk ininya hadis yang itu biar kita diskusi lebih dalam. Kalau Anda bawa-bawa ayat-ayat yang katanya dihilangkan, lah saya juga bisa dong membawa narasi Al-Azab itu seharusnya lebih sama panjang atau lebih daripada Al-Baqarah. Al-Azab sekarang cuma berapa? Al-Baqarah 200 lebih loh. Hah? Begini, moderator, nggak usah jadi kayak apa namanya posisi. Biarkan narasumber bicara. Udah lanjut. Ketika beliau menyampaikan sesuatu, Pak Awan punten, kalau beliau menyampaikan sesuatu yang mungkin secara data kita berbeda, bagusnya kita minta kepada beliau. Seperti permintaan Pak Naja tadi. Enggak, ini si Kaipas ini, kita kejar aja karena Pak Budak Angon, si Kaipas ini bilang begini, oh, benar, betul itu nggak boleh moderator gitu. Iya, makanya saya aja berhubung ini adalah kita punya apa mereka punya Slayer untuk bertanya. Ya itu nggak boleh. Kalau mau gitu kita nggak boleh. Kita nggak bisa kan, nggak bisa membatasi mereka berhak untuk mungkin akan mempermalukan. Kita jawab saja, ya kan? Ini saran saya ya. Nah, ini nggak pernah mempermalukan. Nanti biar mereka yang akan menarik sendiri. Ya. Kalau mereka marah, kita ikutin aja maunya mereka gitu loh. Iya, ini lagi didengar. Mereka bertanya, Islam menjawab gitu. Ya. Apapun yang mereka narasikan, apakah itu betul hujat atau segala macam, kita jawab satu persatu. Dan saya minta kepada teman-teman Muslim khususnya, jawab apa yang perlu dijawab, apa narasi mereka. Sesuatu yang mungkin terlupakan oleh Kang Alwan disampaikan oleh Kang Sayyid, terlupakan oleh Kang Sayyid disampaikan oleh Pak Alim, seperti itu. Jadi ikutin aja semua narasi mereka, kita ikutin. Saya harapkan demikian. Jadi apapun, saya harapkan hari kelar selesai gitu. Ya. Satu poin biarin, ya. Ingat ya. Itu yang saya harapkan. Silakan. Dari awal. Kang Duran dilanjut, silakan. Dari awal saya hanya mengcounter apa yang dicounter ke saya. Alwan membawa katanya Clement itu Yahudi menghilangkan. Lalu saya boleh dong, saya lemparkan argumen dia. Bahwa barusan Kang Duran
Kang Duran, Anda diam barusan dulu, Anda diam dulu. Enggak, saya meminta kepada sedang Anda, ya. tadi kan Anda Saya ngomong lagi lebar tentang komentar. Anda diam Al-Baqarah dulu. dengan apa taubah. Kalau emang itu adalah satu pernyataan Anda, kami minta datanya. Data Jadi apa? jangan Anda Tadi saya menarasi udah kasih. sesuatu yang nantinya data sendiri nggak sesuai dengan data kami, itu kan nggak bagus. Oke. Ya, kalau mau Anda mau mengerem minta diri. Al-Azhar. Gini maksud saya, kalau mau Anda mau mengerem minta diri, Al-Azhar. tidak menyampaikan Pak sesuatu Budak, ini yang kan nanti kami akan tuntut Slayer data kan, tersebut gitu. Slayer kan si Fer kan bertanya gitu loh. Tadi kayak masalah data juga Ustadz Alwan nggak tampilkan. Sama saja. Jadi biarkan aja diselesaikan dulu. Nah. Jadi tenang Lanjut, aja Fer. Budak Angon, ya. Anda tenang. Oh, Tarik dilanjut nafas, Bang, saya bilang ya. tadi senang, silakan. Anda Pak, ini hari nggak kita dilanjut cuma selesai ditimpalin masalah itu terus yang ya saya nggak harapkan. selesai Pak Budak. Silakan dilanjut, ya, silakan. Budak Angon, Anda tenang di pojokan, tarik nafas dalam-dalam, keluarin. Saya mengingatkan teman-teman kepada Pak Amir, kepada Kang Ores, jangan Anda duduk di membatasi ucapan pojokan. kalian, biarin aja kalian bicara Nanti apapun. nanti si Pak Budak Anda Angon mau jadi melebar, emosi biarkan juga ikuti semua. aja pelebaran tersebut. Karena ini adalah momen di mana Anda bertanya, kami Iya, menjawab. iya. Jangan dibatasi, biarin aja Pak Amir. Duran ini nggak ngerti, Akhi Anglo itu ngejelasin teknis ya, Ge. Iya. Udah. Dah, lanjut lagi lu ke topik. Apa tadi, silakan. Lanjut sesuai topik. Ya, sesuai topik. Tadi kan saya bertanya Uzair nih. Dari tadi saya bertanya terus, ya kan? Dibawa-bawa lah. Akhirnya melenceng kemana-mana. Saya ikutin terus, gitu. Kita jangan melebar lagi. Sudah kita sesuai dengan pertanyaan. Sesuai dengan pertanyaan. Aduh, jangan dipotong dulu Pak. Ya, sesuai pertanyaan. Nang lebar dia ngomong lagi. Oke. Yang lain masih antri. Tenang, Pak Amir, tenang. Anda nggak usah di pojokan, Pak Amir. Udah ada Budak Angon sama Slayer di pojokan. Jadi gini ya. Uzair. Woi, gue di tengah-tengah ini, moderator. Oh, di tengah-tengah. Uzair, Quran sendiri tidak bisa menjelaskan secara terperinci dan lengkap gitu loh. Tanpa dibantu tafsir, tanpa dibantu hadis. Hadis tadi saya udah kasih. Muhammad sendiri nggak tahu. Lalu klaim-klaim yang surah 11 ayat 1, surah 12 ayat 111, terus surah 14 ayat 52, itu bagaimana istilah pertanggungjawabannya? Itu pertanyaannya. Kang Ores, izin menjelaskan sedikit. Saya anggaplah saya narasumber ya, boleh ya? Boleh. Saya orang Islam. Tadi saya mungkin pernah menjelaskan sebelum saya pulang sampai ke rumah, saya menjelaskan bahwasanya Quran itu berfungsi seperti apa. Tolong sikapi kalimat saya. Ketika Presiden mengatakan cukup KTP ini untuk menjelaskan gitu kan jati diri seseorang, contoh kalimat gitu dari Presiden, maka otomatis bukan berarti di KTP itu akan ada nomor sendal berapa, nomor puyeng berapa gitu loh Kang. Maka batasi, saya harapkan ya, batasi kalau Quran menjelaskan bahwa di dalam Quran itu jelas bahwa dia itu menjelaskan seperti itu, ya sesuai dengan fungsi Quran itu sendiri. Gitu loh. Jangan nanti tentang Uzair Anda mempermasalahkan akan Quran tidak selesai. Ya sama, Anda akan ketika mereka pada KTP, mana nomor pinggang si budak mana, nomor berapa? Nomor sendalnya berapa? Kok nggak ada? Seperti itu kalimat yang saya bangun ya. Semoga Anda paham. Tapi kalau ini Anda masih tetap saja, silahkan teruskan pertanyaan ini, gitu kan? Tapi saya mengingatkan lagi bahwa Quran itu punya tugas fungsi yang jelas. Apa fungsi Quran? Membatasi, menjelaskan bagaimana kewajiban hamba manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan kepada Tuhannya. Itu yang saya maksudkan. Ya silakan dilanjut. Maaf, terima kasih. Apa Duran closing statement biar abis ini langsung ke itu berikut. Yang berikutnya cuma dapat 3 menit. Ya, closing statement. Di sini kan dikatakan surah 12 112 menjelaskan segala sesuatu. Kan sudah dijelaskan tadi Mas Duran. Ya kan saya closing statement. Jangan dipotong Pak. Nanti kalau mau ditanggapi habis si Duran Pak. Aja. Santai dong. Menjelaskan segala sesuatu. Ingat loh, segala sesuatu. Lalu dikatakan di surah 11 ayat 1 secara terperinci, serta dijelaskan secara terperinci. Surah 14 ayat 52 dikatakan apa? Dikatakan orang-orang berakal mengambil pelajarannya. Penjelasan yang sempurna. Ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Penjelasan yang sempurna bagi manusia. Ketika